Kisahku setelah perceraian, diusir dari rumah oleh keluarga suami dengan tangan hampa. Aku kembali ke rumah tua di kampung, namun begitu mendobrak pintu, aku terkejut dan bergegas lari ketakutan. Sore di penghujung musim hujan di Palembang hari itu, terasa muram seperti helaan napas yang tertahan di atas sungai Musi. Langit kelabu, angin berdesir di antara pohon-pohon trembesi di depan gedung pengadilan, sementara hatiku dingin membeku seperti teh yang terlupakan sejak pagi. Namaku Melati, usiaku hampir 40 tahun, dan aku baru saja menutup 12 tahun pernikahanku dengan selembar akta cerai yang masih berbau tinta. Saat melangkah keluar dari ruang sidang, di tanganku hanya ada sebuah tas tangan usang dan amplop berisi 80 juta rupiah. Pengacara dari pihak Bayu menyebutnya sebagai uang nafkah idah. Terdengar sopan, tapi di telingaku rasanya lebih pahit dari air mata. 12 tahun masa mudaku, 12 tahun menjadi menantu, meninggalkan pekerjaan sebagai akuntan untuk mengurus rumah tangga dan membantu suami membangun bisnis. Pada akhirnya, mereka menghargaiku dengan sebuah amplop tipis. Bayu masih duduk di ruang sidang, punggungnya tegap, kemejanya licin disetrika, wajahnya tenang seperti biasa. Siapapun yang tidak tahu ceritanya akan mengira dia pria baik-baik yang bercerai dengan berat hati. Justru ketenangan itulah yang membuatku merinding. Pepatah lama memang benar, dalamnya laut dapat diukur, dalamnya hati siapa yang tahu. Pengacaranya tadi berdiri di depan hakim, suaranya datar, memegang setiap lembar dokumen seperti pisau yang menguliti daging. Ada rekam medis psikologi saya setelah keguguran tahun lalu, ada surat keterangan dokter yang menunjukkan kemungkinan saya untuk hamil lagi sangat kecil, ada juga pernyataan bahwa setelah musibah itu, kondisi mental saya tidak stabil dan tidak lagi cocok untuk ikut mengelola bisnis. Setiap kata diucapkan dengan sopan, tapi menyayat kulitku setajam silet. Saat giliran Bayu berbicara, ia bahkan merendahkan suaranya, wajahnya tampak sedih seolah dialah korban yang paling menderita. Bagaimanapun juga, dia sudah menjadi istri saya selama belasan tahun, saya tidak tega membiarkannya pergi dengan tangan hampa. Aku mendengarnya dan rasanya ingin tertawa. Menertawakan betapa bodohnya diriku dulu. Menertawakan suara sok bijak yang telah menipuku selama bertahun-tahun. Jika benar tidak tega, dia tidak akan diam-diam memindahkan semua aset, rumah, dan pembukuan dari tanganku entah sejak kapan. Jika benar masih ada rasa, dia tidak akan menunggu saat aku paling lemah untuk menjatuhkanku. Di belakangnya, Ibu Ratna, ibu mertuaku, bahkan menyeka sudut matanya dengan sapu tangan. Ia duduk dengan gaya seorang ibu mertua baik hati yang tak berdaya melihat putranya gagal dalam pernikahan. Orang lain yang melihat pasti akan iba. Tapi saat aku berjalan melewatinya, ia sedikit memiringkan kepala, berbisik sangat pelan, tapi lebih berbisa dari ular. Perempuan mandul, buat apa dipertahankan? Hanya bikin sempit rumah. Aku tertegun sejenak. Tanganku mencengkeram tali tas begitu erat hingga terasa kebas, tapi aku tetap tidak menangis. Jika rasa sakit sudah mencapai puncaknya, air mata pun tahu diri untuk tidak keluar. Penghinaanku hari itu bukanlah karena diceraikan suami, melainkan karena penderitaan pribadiku diumbar di depan umum, seolah mereka sedang menjual barang cacat. Di luar gedung pengadilan, gerimis semakin deras. Halaman yang becek, orang-orang lalu lalang dengan urusan mereka masing-masing. Sedangkan aku, berdiri di bawah atap, memegang amplop itu seperti memegang bara api. Pikiranku dipenuhi potongan-potongan sidang tadi. Rumah di kawasan Pelaju, tempat kami tinggal selama belasan tahun, di atas kertas ternyata bukan lagi aset bersama. Bagian modal awalku di perusahaan bahan bangunan, jerih payahku mencatat pembukuan hingga larut malam, semuanya telah dipisahkan dengan setumpuk dokumen yang sudah lama tidak boleh kusentuh. Aku kalah bukan karena aku sepenuhnya salah. Aku kalah karena pria yang tidur seranjang denganku telah melangkah jauh di depanku. Bayu keluar dari dalam, memegang payung, wajahnya tetap setenang tadi. Ia berdiri agak jauh dariku, cukup untuk terlihat sopan di mata orang lain. Ambillah. Untuk pegangan nanti. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya wajah itu terasa begitu asing. Pria yang pernah berjanji akan melindungiku dari hujan dan panas,
pada akhirnya justru menjadi orang yang membiarkanku basah kuyup. Aku menyeringai, suaraku serak. Tenang saja, harga ini akan selalu kuingat. Raut wajah Bayu sedikit berubah, tapi hanya sesaat. Ibu Ratna datang dari belakang, menarik lengan putranya seolah takut tertular sial. Ia melirikku dari atas ke bawah, tatapan yang lebih dingin dari air hujan. Aku berdiri diam, punggungku tegak. Hatiku hancur, tapi wajahku tetap tegar. Terkadang dalam hidup, yang tersisa hanyalah harga diri. Dan ketika hampir semua hal sudah hilang, kita justru harus menjaganya lebih erat. Aku menuruni tangga gedung pengadilan, membiarkan hujan membasahi bahuku. Sore di Palembang terasa kelabu, kendaraan yang lewat menyipratkan air kotor. Pada saat itu, aku sadar betul satu hal. Perceraian ini tidak hanya merenggut suamiku dariku, ia telah menelanjangi seluruh masa hidupku yang pernah kuanggap sebagai rumah. Dan sejak kakiku menyentuh lantai yang basah dan dingin itu, aku tahu aku tidak punya pilihan lain selain melihat dengan sangat jeli, dengan siapa sebenarnya aku telah hidup selama ini. Aku naik taksi kembali ke rumah di Pelaju, kepala pusing seolah ada yang memukulnya dari dalam. Hujan di luar belum juga reda, tetesan air mengalir di kaca jendela, memburamkan pepohonan, papan nama toko, dan lampu mobil, persis seperti 12 tahun hidup. Jika dilihat kembali, yang tersisa hanyalah gambaran kabur, tidak jelas lagi mana yang nyata dan mana yang palsu. Taksi berhenti di depan gerbang. Aku turun, dan begitu mengangkat kepala, aku tertegun. Gembok gerbang telah diganti. Bukan karena rusak, tapi gembok baru yang besar dan mengkilap itu terpampang di depan mata seperti sebuah pernyataan tanpa suara. Rumah ini bukan lagi bagianmu. Aku menyentuh teralis besi yang dingin. Dari celah gerbang, aku melihat 2 kardus besar di teras, dilakban seadanya. Di satu kardus, beberapa helai pakaianku dijejalkan berantakan. Di kardus lain, ada pengering rambut tua, beberapa buku catatan, kotak obat yang belum habis, dan beberapa bingkai foto. Seluruh sisa hidupku sebagai seorang istri, dibungkus seperti barang obralan di pasar loak. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana. Aku hanya ingat embusan angin membuat syal di bahuku basah kuyup. Tetesan air hujan dari atap jatuh ke atas kardus, bunyinya seperti ketukan ditutup peti mati sebuah pernikahan. Tetangga sebelah membuka sedikit pintunya. Mbak Yanti, yang punya warung kelontong, mengintip, dan begitu melihatku ia terkejut lalu buru-buru menunduk, pura-pura merapikan sayuran. Pak RT yang sedang duduk di pos ronda, juga memalingkan muka. Mereka menghindariku bukan karena benci, tapi karena mereka semua tahu ceritanya. Mereka mengerti aku sedang dipermalukan, jadi mereka tidak berani menatap langsung. Begitulah kehidupan bertetangga di sini. Mereka mungkin bersimpati, tapi jarang ada yang berani ikut campur dalam drama yang sudah disiapkan orang lain. Aku menunduk membuka kardus pertama. Kebaya ungu yang pernah kupakai di acara keluarga besar suami, diremas menjadi gumpalan. Sapu tangan dengan sulaman namaku tergeletak di antara beberapa pasang kaos kaki bekas Bayu, melihatnya saja sudah membuat tenggorokanku tercekat. Selama ini aku pikir, meskipun cinta sudah habis, setidaknya masih ada sedikit rasa hormat. Ternyata di mata mereka, kepergianku tidak lebih dari sekadar membuang barang yang menuh-nuhi tempat. Aku sedang berjongkok ketika ponselku berdering. Di layar muncul nama Rani. Tanganku berhenti di atas kardus. Sesaat, hatiku terasa hampa. Rani adalah adik angkat yang dibawa ibuku sejak kecil. Ia tidak sedarah denganku, tapi selama ini aku menyayanginya lebih dari adik kandung. Saat ia kuliah jauh, aku yang mengiriminya uang. Saat ia sakit, aku yang mengurusnya, sampai saat ia pindah ke Palembang untuk bekerja. Rumah ini, dapur ini, meja makan ini, sudah seperti rumahnya sendiri. Aku menekan tombol jawab. Suaranya di seberang semanis biasanya. Mbak Lati? Mbak di mana? Dari tadi Rani telepon baru diangkat. Aku menarik napas, mencoba menjaga suaraku tetap normal. Mbak di depan rumah. Ya ampun, Mbak ngapain di sana hujan-hujan? Mbak baik-baik saja, kan? Atau Mbak ke tempat Rani saja dulu beberapa hari? Rani khawatir kalau Mbak sendirian. Ia berbicara tanpa jeda, terdengar begitu lembut.
Saking lembutnya, jika ini adalah aku beberapa bulan yang lalu, mungkin aku akan merasa hangat. Tapi setelah sidang pagi ini, setiap katanya terasa seperti duri. Aku diam sejenak, lalu bertanya balik. Kamu benar-benar khawatir sama Mbak Ran? Di seberang sana terdengar tawa ringan. Tentu saja Mbak. Kita kan sudah seperti saudara kandung. Belum sempat aku menjawab, ia merendahkan suaranya, seolah akan memberitahukan sesuatu yang sulit. Tapi ada satu hal yang mungkin Mbak harus tahu lebih awal. Rani tidak mau Mbak kaget kalau dengar dari orang lain. Firasat dingin menjalar di punggungku. Apa itu? Ia menghela napas pelan, persis seperti orang yang terpaksa menyampaikan kabar buruk. Rani sedang hamil, sudah lebih dari 3 bulan. Dunia di sekelilingku seolah berhenti. Suara mobil, suara hujan, suara tetesan air dari atap, semuanya terdengar jauh. Aku harus berpegangan pada kardus untuk tetap berdiri. Tapi pisau itu belum berhenti di sana. Rani melanjutkan, suaranya pelan tapi setajam kail pancing. Kata dokter, anaknya laki-laki. Mbak. Ibu. Maksud Rani, Ibu Ratna. Senang sekali. Beliau menyuruh Rani untuk menjaga kandungan baik-baik. Aku memejamkan mata erat-erat. Butuh waktu lama sebelum aku bisa membuka mulut. Anak siapa? Di seberang sana hening selama beberapa saat. Lalu ia menjawab dengan sangat jelas. Tidak lagi berbelit-belit. Anak Mas Bayu. Aku merasakan sesuatu di dalam dadaku retak berkeping-keping. Bukan suara ledakan. Hanya retakan perlahan dan dingin seperti kaca yang perlahan pecah. Orang bilang, jangan sampai urusan perut membuat kita kehilangan harga diri. Tapi ada yang lebih hina dari itu, saat kita tulus pada seseorang, merawat orang lain, tapi pada akhirnya mereka berdua duduk semeja dan membagi-bagi hidup kita. Aku tidak berteriak, juga tidak bertanya mengapa. Aku tahu, sampai di titik ini, pertanyaan mengapa adalah pertanyaan paling bodoh di dunia. Aku hanya bertanya. Suaraku terdengar asing. Sejak kapan? Rani tertawa ringan. Tawa yang begitu tipis tapi menyayat hatiku lebih sakit dari cambukan. Ada hal-hal yang tidak terjadi hanya dalam 1 atau 2 hari, kan, Mbak? Aku tidak berkata apa-apa lagi. Aku mematikan telepon. Layar yang gelap memantulkan wajahku yang pucat, rambutku basah oleh hujan, mataku kosong menakutkan. Aku menunduk, melakban kembali kardus pertama dengan hati-hati, lalu kardus kedua, perlahan dan rapi. Seolah sedang menata sisa-sisa hidupku. Mungkin jika rasa sakit sudah terlalu dalam, orang tidak punya tenaga lagi untuk membuat keributan, hanya ada kehampaan di dalam hati. Dan di tengah kehampaan itu, sebuah kenangan lama tiba-tiba muncul. Rumah ibuku di Batu Raja. Lantainya tegel kuno, bugenvil di halaman depan, bau teh melati dan jamu yang menempel di dinding kayu setiap sore. Saat menikah, aku pergi dan mengira aku hanya berpindah rumah. Tidak kusangka, semakin lama aku semakin tersesat, hingga lupa di mana tempat aku bisa jatuh tanpa takut diinjak lagi. Aku menarik kedua kardus itu, menatap rumah di hadapanku untuk terakhir kalinya. Tempat ini pernah kusebut rumah. Sekarang, jika kulihat lagi, ini hanyalah cangkang indah yang isinya sudah lama membusuk. Aku mengeluarkan ponsel dan memesan mobil travel antar kota. Sopir di seberang sana bertanya. Perginya mendadak. Barangnya banyak tidak, Bu? Aku melihat kedua kardus yang tergeletak di teras, tenggorokanku terasa kering. Tidak banyak. Hanya sisa-sisa dari kehidupan seseorang. Bus antar kota yang membawaku dari Palembang ke Batu Raja berguncang di tengah hujan, membuat 2 kardus di kakiku ikut bergeser setiap kali melewati lubang. Aku duduk di dekat jendela, memeluk tas tanganku erat-erat, menatap keluar tapi tidak melihat apa-apa selain tetesan air yang saling berkejaran. Malam di pedalaman Sumatera, di penghujung musim hujan, terasa begitu muram. Sawah gelap gulita. Sesekali terlihat warung kecil di pinggir jalan. Cahaya lampu kuningnya memantul di genangan lumpur, membuat hatiku ikut terasa becek. Aku tidak ingat kapan terakhir kali aku pulang ke rumah ibu, mungkin sudah lebih dari setahun. Sejak menikah dengan Bayu, aku memang tidak lagi sering pulang. Awalnya karena sibuk, lalu karena ada saja urusan di keluarga suami.
Lama-kelamaan, setiap kali aku menyinggung soal pulang ke Batu Raja, Bayu selalu mengerutkan kening. Rumah tua, lembab, jauh. Buat apa pulang, capek-capekin diri saja, Dek. Saking seringnya ku dengar, aku pun menurut. Perempuan yang sudah bersuami terkadang aneh. Mengira dengan mengalah sekali akan damai, melewatkan satu perjalanan akan tenang. Tidak sadar, semakin sering mengalah, semakin hilang jalan pulang. Sekarang baru terasa nasihat orang tua, burung punya sarang, manusia punya asal. Aku mengabaikan rumah tempatku dibesarkan demi mengejar apa yang kusebut kebahagiaan. Sampai saat diusir ke jalan, aku baru ingat masih punya satu atap tua di kampung. Bus tiba di terminal hampir jam 9 malam. Hujan sudah mereda, tapi angin masih menusuk menembus kerah baju. Aku menyewa ojek untuk membawa kedua kardus itu ke rumah ibu di gang sempit dekat Pasar Batu Raja. Jalanan yang familiar, tapi malam itu terasa begitu asing. Pohon-pohon asam tampak gelap, warung-warung mie dan es yang dulu ramai kini tutup. Hanya ada gonggongan anjing yang bersahutan, sunyi mencekam. Saat ojek berhenti di depan gerbang, aku membeku. Rumah panggung kayu itu masih di sana, tapi tampak sangat tidak terawat. Pagar besinya tertutup lapisan lumut tipis. Dinding yang dulu dicat kuning oleh ibu setiap menjelang Lebaran, kini catnya mengelupas. Bougainville di halaman depan kering kerontang, rantingnya terkulai seperti tangan orang tua. Beberapa pot tanah liat kesayangan ibu miring, tanahnya retak-retak. Aku menarik kedua kardus itu ke bawah emperan, tiba-tiba mataku terasa perih. Perasaan ini bukan sedih, lebih seperti perasaan orang yang tersesat terlalu lama. Saat akhirnya menemukan pintu rumahnya, kakinya justru terasa berat, tidak berani langsung masuk. Aku merogoh tas mencari kunci, lalu teringat sudah bertahun-tahun aku tidak memegangnya. Sejak ibu meninggal, rumah ini ditutup. Kuncinya kutitipkan pada seorang kenalan. Setelah beberapa kali sibuk dengan urusan keluarga suami, aku pun lupa menanyakannya kembali. Hidup memang ironis. Saat masih punya tempat untuk pulang, kita lalai. Saat paling butuh untuk kembali, kita justru harus berdiri di luar gerbang dan hanya bisa memandang. Aku mengeluarkan ponsel, bertanya pada seorang ibu penjual minuman di ujung gang tentang nomor tukang kunci. Ia menatapku sejenak baru mengenaliku. Loh, ini Melati, ya? Ya ampun, sudah lama sekali. Biar ibu kasih nomor Mang Udin. Dia kerjanya cepat dan jujur. Aku berterima kasih dan menelepon. Di seberang sana, suara seorang pria parubaya yang ramah menjawab, "Iya Neng. Tunggu sebentar." Mamang langsung ke sana. Sekitar 20 menit kemudian, sebuah motor tua datang. Seorang pria berusia 50-an mengenakan jas hujan yang sudah pudar, di belakangnya ada kotak peralatan yang berisik. Begitu turun dari motor, ia melihat rumah itu, lalu menatapku. Rumah ini sudah lama kosong. Ya, Neng? Aku mengangguk. Iya, Mang. Rumah almarhumah ibu saya. Sudah beberapa tahun saya jarang pulang. Mang Udin tidak bertanya lebih lanjut. Orang kampung memang begitu. Melihat mata seseorang sembab, mereka tahu diri untuk tidak mengorek lebih dalam. Ia membawa peralatannya ke gerbang, berjongkok dan mulai memeriksa gembok. Aku berdiri di samping, mendengar suara logam beradu di tengah malam yang diguyur gerimis, hatiku berdebar tak menentu. Gerbang terbuka, lalu giliran kunci pintu utama. Begitu pintu kayu itu terbuka sedikit, hawa pengap langsung menyeruak. Bau kayu lapuk, bau lembab, bau debu, dan samar-samar tercium aroma jamu. Aku tertegun. Benar, ini rumah ibu. Aroma ini tidak akan pernah kutemukan di tempat lain. Mang Udin menyalakan senter, menyorot ke lantai tegel yang sudah pudar warnanya. Sambil merapikan peralatannya, ia tiba-tiba berhenti, mengetuk-ngetukkan ujung obengnya ke sudut dekat dinding. Tok tok tok. 3 ketukan pertama terdengar padat seperti semen biasa. Tapi di ubin yang paling pinggir, suaranya tiba-tiba berbeda. Kering dan kosong. Mang Udin menyipitkan mata, mengetuknya lagi. Aku pun tanpa sadar mendekat. Kenapa, Mang? Ia tidak langsung menjawab. Ia menunduk, mengelap ubin yang tertutup debu dan lumut, lalu menggunakan ujung obengnya untuk mencongkel tepi ubin itu.
Aku berdiri menonton, jantungku berdebar-debar, entah mengapa, firasat aneh muncul. Setengah takut, setengah penasaran. Ubin itu bergerak. Mang Udin menoleh ke arahku, suaranya merendah. Neng, sepertinya di bawah ini bukan lantai biasa. Aku menelan ludah, tanganku mencengkeram tali tas. Hujan di luar masih turun rintik-rintik. Angin menyelinap masuk dari celah pintu yang terbuka, membuat punggungku merinding. Mang Udin mencongkel sedikit lagi. Di celah di bawah ubin itu, terlihat tepi papan kayu tua berwarna gelap. Ia mengangkat kepala, matanya juga sudah berubah. Neng, sepertinya di bawah ini ada ruang bawah tanah. Aku berdiri membeku, menatap tepi papan kayu yang muncul dari bawah ubin yang baru saja dicongkel. Seumur hidupku, aku tidak pernah menyangka, tepat di bawah teras rumah ibu, ada sesuatu yang disembunyikan begitu rapat. Rumah ini adalah tempatku tumbuh besar, berlari ke sana kemari, menyapu halaman, menyiram tanaman, membantu ibu memilah kacang, menjemur jamu, setiap sudutnya ku kenal baik. Tapi ternyata, tepat di bawah kakiku, ibu telah menyimpan sebuah rahasia yang sama sekali tidak ku ketahui. Mang Udin berjongkok di sudut teras, menyorotkan senternya ke celah itu. Cahaya kuningnya masuk ke dalam, hanya memperlihatkan kegelapan pekat seperti mulut gua yang menganga. Ia menatapku, suaranya hati-hati. Neng Melati, Mamang bilang dulu, ya? Kalau di bawah sini tempat keluarga Neng menyimpan barang pribadi, kita harus pikir-pikir dulu. Kalau sudah dibuka, nanti takutnya ada apa-apa. Aku mendengarnya dan tenggorokanku tercekat. Ibuku sudah lama tiada. Rumah ini kosong bertahun-tahun. Sedangkan aku, selain 2 kardus barang yang dibuang seperti sampah, kini tidak punya apa-apa lagi. Di belakangku ada pernikahan yang baru saja menguburku hidup-hidup. Di hadapanku ada satu-satunya rumah yang masih menghubungkanku dengan ibu. Jika di dalam rumah ini masih ada sesuatu yang ibu tinggalkan, aku tidak bisa berpaling. Aku menarik napas dalam-dalam lalu berkata pelan. Tolong buka, Mang. Mang Udin mengangguk, menarik kotak peralatannya lebih dekat. Ia mulai mencongkel beberapa ubin di sekitarnya. Setiap kali ujung obengnya menyentuh lantai, suara ubin dan semen yang pecah terdengar jelas di tengah malam. Aku berjongkok membantunya membersihkan serpihan, tanganku gemetar hebat, angin di luar membuat pintu kayu di belakang kami berderit pelan. Rumah ini begitu sunyi sampai napas kami berdua pun terdengar. Tidak lama kemudian, lapisan ubin di area itu terbuka, memperlihatkan sebuah papan kayu persegi berukuran sekitar 1 meter. Di tepinya ada pegangan besi tua yang sudah berkarat. Mang Udin membungkus tangannya dengan kain, memegang pegangan itu dan mencoba menariknya. Papan itu bergerak, mengeluarkan suara berderit seperti geraman dari dalam kegelapan. Hawa lembab dan dingin langsung menyembur keluar. Aku tanpa sadar mundur selangkah. Bau tanah tua, kayu lapuk, dan pengap bertahun-tahun bercampur menjadi satu. Di antaranya, tercium samar aroma apek yang sangat mirip dengan bau jamu yang sering ibu rebus. Hanya sekelebat. Tapi dadaku terasa sesak. Mang Udin mengerahkan tenaga, mengangkat papan itu sepenuhnya. Di bawahnya, terlihat sebuah tangga sempit dari semen. Anak tangganya kecil, cukup untuk 1 orang. Senter disorotkan ke bawah. Hanya terlihat beberapa anak tangga pertama, lalu gelap total. Ia menoleh ke arahku, wajahnya pucat. Ya ampun. Benar ada ruangan di bawah. Aku melangkah ke tepi lubang, jantungku berdebar kencang. Entah karena takut, penasaran, atau firasat bahwa ibu sedang diam-diam memanggilku. Hidup ini memang aneh. Biasanya mendengar suara sedikit saja sudah kaget. Tapi saat sudah terdesak ke ujung, keberanian justru muncul. Mang Udin ragu-ragu. Atau Mamang turun dulu, Neng. Takutnya ada ular atau binatang lain. Aku mengangguk. Ia perlahan menuruni setiap anak tangga. Suara sandalnya yang menyentuh semen terdengar kering. Aku mengikutinya dari belakang. Satu tangan berpegangan pada dinding, tangan yang lain memegang ponsel dengan lampu menyala. Setiap langkah turun terasa seperti meninggalkan rumah tua di atas, dan memasuki bagian lain dari kehidupan yang selama ini tidak pernah kuketahui. Tangga itu tidak terlalu panjang, tapi sempit dan gelap.
Dinding di kedua sisinya dingin dan kasar. Udara di bawah sini begitu pekat sampai aku harus bernapas perlahan. Begitu kakiku menyentuh lantai, Mang Udin mengarahkan senternya berkeliling, lalu ia membeku. Aku pun ikut membeku. Di hadapanku, di sepanjang dinding, berjejer batangan-batangan emas, memantulkan cahaya redup yang menyilaukan. Bukan hanya beberapa perhiasan, melainkan batangan emas padat yang disusun rapi seperti dinding kedua. Di sampingnya, ada beberapa peti kayu tua yang tutupnya sedikit terbuka, memperlihatkan bongkahan batu safir mentah sebesar kepalan tangan yang berkilauan di bawah cahaya senter. Di tengah ruangan, ada sebuah meja kayu rendah. Di atasnya ada tempat dupa, sebuah papan nama kayu, dan sebuah buku catatan bersampul tebal yang sudah usang. Seluruh tubuhku merinding. Mang Udin mundur ke belakang hingga menabrak bahuku. Suaranya tergagap, tidak lagi setenang tadi. Aduh, Neng. Ini urusan besar. Mamang kan cuma disuruh buka kunci. Tidak tahu kalau rumah Neng ada beginian. Ia menyorotkan senternya berkeliling lagi, wajahnya semakin pucat. Seolah tidak tahan dengan suasana yang mencekam, ia berbalik dan menaiki tangga dengan tergesa-gesa. Sebelum benar-benar naik, ia masih sempat menoleh ke bawah, suaranya panik. Neng lihat saja sendiri ya. Mamang permisi naik duluan. Tiba-tiba rasanya merinding, suara langkah kakinya menjauh, lalu hilang. Tinggallah aku sendirian di tengah ruangan bawah tanah yang sunyi senyap. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Begitu kencang seolah seluruh ruangan ikut mendengarnya. Cahaya dari ponsel di tanganku bergetar mengikuti napasku. Aku menatap dinding emas itu sekali lagi. Kepalaku masih tidak bisa percaya. Ibuku, wanita yang seumur hidupnya mengenakan daster sederhana, menawar harga sayuran di pasar, dan berpikir dua kali untuk mengganti panci baru saat lebaran. Ternyata menyembunyikan harta karun di bawah rumah. Tapi anehnya, di antara semua emas dan batu mulia, yang bisa membuat mata siapapun silau, yang menarikku justru bukan itu, melainkan buku catatan di atas meja. Aku perlahan mendekat. Di atas meja itu ada lapisan debu tipis, tapi semuanya tertata rapi. Papan nama kayu diletakkan dengan lurus, dupa sudah lama padam. Aku menangkupkan kedua tangan, berdoa dalam hati, baru kemudian dengan gemetar mengambil buku itu. Sampulnya tebal dan berwarna gelap, ujung-ujungnya sudah usang tapi masih terawat. Aku mengusap debunya, membuka halaman pertama. Begitu melihat tulisan tangan di dalamnya, mataku perih. Itu adalah tulisan tangan ibu, tidak mungkin salah. Tulisan yang sedikit miring dan rapi, setiap hurufnya seolah dibentuk dari ketelitiannya. Aku menggigit bibir, mencoba membaca di tengah cahaya yang remang-remang, melati. Jika kau membaca tulisan ini, mungkin ibu sudah tiada. Aku terduduk di lantai yang dingin. Hanya satu kalimat, tapi seluruh duniaku terasa berguncang. Hujan di luar masih turun, rumah di atas masih sunyi. Dan di bawah sini, di antara emas dan kegelapan, aku memeluk buku catatan ibu di dadaku, menyadari satu hal. Hidupku, sejak saat ini, tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Aku duduk bersimpuh di lantai ruang bawah tanah, punggungku bersandar di dinding yang dingin. Kedua tanganku memeluk buku catatan ibu seolah memeluk sisa kehangatan terakhir dalam hidupku. Di atasku, rumah tua itu sunyi senyap. Di hadapanku, batangan emas dan peti-peti berisi batu mulia masih tergeletak di sana, diam seolah tak pernah ada. Tapi semakin lama aku semakin mengerti, harta karun itu hanya mengejutkan di awal. Apa yang sebenarnya ingin ibu wariskan untukku? Mungkin tersimpan di dalam setiap baris tulisan ini. Aku menyeka air mata, menarik napas dalam-dalam, lalu membuka halaman berikutnya. Tulisan ibu tidak bertele-tele, setiap kata lugas. Beliau meminta maaf karena telah menyembunyikan rahasia ini selama bertahun-tahun. Beliau bilang, keluarga kami tidak sesusah yang kukira. Selama aku tumbuh dewasa, aku selalu berpikir ibu hidup hemat karena tidak punya apa-apa. Makanya beliau menambal daster tuanya, berpikir dua kali untuk membeli beras, dan berhemat untuk biaya obat. Ternyata bukan.
Beliau sengaja hidup seperti itu, sengaja membiarkan orang lain berpikir keluarga kami sudah jatuh miskin, tidak punya apa-apa lagi untuk diincar. Aku menggigit bibir hingga terasa sakit. Sepanjang masa kecilku, aku kasihan pada ibu, kasihan pada keluarga kami, mengira kami benar-benar miskin. Ternyata ibu sengaja hidup susah di mata orang lain, hanya untuk melindungiku. Benar-benar seorang ibu, banyak hal yang tak terucap, tapi seumur hidupnya hanya untuk memikirkan anaknya. Aku membaca lebih lanjut. Ibu menulis bahwa emas di ruangan ini bukanlah sesuatu yang bisa sembarangan digunakan. Itu hanyalah sebagian kecil dari harta peninggalan leluhur. Jika dikeluarkan di waktu yang salah atau di depan orang yang salah, sama saja seperti menyalakan lampu di tengah malam untuk memberitahu pencuri di mana letak hartanya. Beliau pernah menyaksikan betapa mengerikannya keserakahan manusia, sehingga memilih untuk hidup dalam bayang-bayang. Orang luar mengira beliau lemah, padahal sebenarnya beliau sedang berjuang untuk memastikan aku bisa hidup normal. Sampai di bagian itu, tanganku mulai gemetar, karena di baris berikutnya, ibu menyebut nama Bayu. Ibu menulis bahwa sejak pertama kali Bayu kuajak ke Batu Raja untuk bertemu, beliau sudah merasa tidak tenang. Aku masih ingat betul saat itu. Bayu mengenakan kemeja putih, membawa parsel buah, bicaranya sopan, selalu menjawab dengan hormat. Aku merasa bangga, mengira telah menemukan pria yang tahu sopan santun. Tapi di dalam buku ini, cerita ibu sama sekali berbeda. Beliau menulis, Bayu bertanya terlalu banyak. Bukan bertanya basa-basi, tapi bertanya dengan sangat detail tentang rumah ini, tentang pekerjaan kakekku dulu, tentang tanah di belakang rumah, dan tentang apakah ibu masih menyimpan surat-surat lama. Orang normal yang datang untuk berkenalan paling hanya akan bertanya beberapa hal umum. Tapi Bayu, ia terdengar seperti sedang melacak sesuatu. Aku terdiam. Pertanyaan-pertanyaan di tahun itu tiba-tiba muncul kembali di kepalaku, begitu jelas seolah baru kemarin. Rumah ini dibangun kapan ya, Bu? Dulu saya dengar kakeknya melatih pengusaha besar ya, Bu? Tanah di sini sekarang pasti mahal sekali, ya? Dulu aku mengira ia hanya mencoba mengakrabkan diri. Tapi ibuku berbeda. Beliau melihat sekali dan langsung curiga. Ibu bahkan menambahkan satu kalimat yang membuat punggungku merinding. Seorang calon suami yang tulus menyayangi akan memperhatikan apa yang disukai putrinya, apa yang ditakutinya. Tapi anak itu, ia lebih banyak menatap rumah ini daripada menatapmu. Aku menutup buku itu sejenak, mencoba bernapas. Di dalam hatiku, kenangan awal perkenalan kami tiba-tiba retak seperti cangkir yang disiram air panas. Ternyata ada hal-hal yang saat sedang jatuh cinta kita anggap biasa, tapi saat sadar baru kita tahu semua itu adalah pertanda. Tapi ibu belum berhenti di situ. Beliau bercerita pernah diam-diam meminta orang untuk mencari tahu tentang keluarga Bayu. Bukan untuk mengorek aib, tapi karena firasat seorang ibu tidak bisa tenang, melalui seorang kenalan lama. Beliau tahu bahwa keluarga Bayu pernah terlibat beberapa urusan surat tanah yang tidak bersih. Ada yang pernah menjadi nomine, ada transaksi-transaksi aneh yang sulit dilacak orang luar. Tidak sampai terang-terangan melanggar hukum, tapi cukup untuk membuat orang berpengalaman seperti ibu tahu, keluarga itu tidak sederhana. Aku termangu menatap lantai. Selama ini aku selalu berpikir ibu bersikap dingin pada Bayu hanya karena beliau terlalu menyayangiku dan takut aku akan menderita jika menikah jauh. Aku bahkan pernah marah pada ibu, menuduhnya terlalu curiga. Memikirkannya sekarang, rasanya sakit sekali. Benar kata pepatah, nasihat orang tua seringkali dianggap angin lalu. Baru setelah merasakan sendiri akibatnya, kita sadar setiap kata mereka ada benarnya. Aku membuka halaman berikutnya. Tulisan ibu di bagian ini sedikit lebih tebal, seolah beliau menekankan pulpennya saat menulis. Ibu tidak berani menceritakan semua ini padamu saat itu, karena ibu takut jika ibu bicara, kau akan membela suamimu dan membocorkan rahasia. Ada hal-hal yang lebih baik ibu biarkan kau marah pada ibu, daripada kau celaka. Aku menangis. Bukan tangisan histeris, hanya air mata yang mengalir tanpa suara, terasa panas. Seumur hidupku aku mengira aku tidak pernah dimengerti oleh siapapun,
Baru saat duduk di ruang bawah tanah yang dingin ini, aku sadar ada satu orang yang mengerti aku lebih dari siapapun. Hanya saja beliau memilih cara yang menyakitkan saat itu untuk menyelamatkanku di kemudian hari. Aku menyeka air mata, mencoba membaca sisa halaman itu. Semakin aku baca, semakin jelas satu hal. Pernikahanku tidak benar-benar dimulai dari sebuah pertemuan yang indah seperti yang kukira. Ini lebih mirip sebuah permainan catur. Pelan, rapi, langkah demi langkah. Tidak ada keributan, tapi terus-menerus. Aku duduk di ruang bawah tanah ibu dan merasa dingin dari kulit hingga ke tulang. Di luar, hujan masih turun, dan di dalam kepalaku, wajah Bayu saat pertama bertemu, saat menikah, saat membantuku melewati genangan air, saat duduk di samping tempat tidurku setelah keguguran semuanya muncul silih berganti lalu berubah bentuk. Orang bilang hati manusia bisa berubah, tapi baru sekarang aku mengerti, terkadang hati manusia tidak pernah berubah. Hanya saja baru saat inilah wajah asli mereka benar-benar keluar. Aku duduk terdiam untuk waktu yang sangat lama setelah membaca beberapa halaman pertama. Air mataku sudah kering, menyisakan rasa dingin di pipi. Ruang bawah tanah ini terlalu sunyi. Hanya ada cahaya ponsel yang menerangi halaman buku yang menguning, membuat setiap baris tulisan ibu seolah timbul tenggelam mengikuti napasku yang sesak. Aku tahu jika aku berhenti di sini, aku mungkin masih bisa menahannya. Tapi tanganku tidak menurut. Tanganku membuka halaman berikutnya, seolah ada seseorang di dalam kegelapan yang mendorongku untuk terus maju. Tulisan ibu di bagian selanjutnya tidak lagi serapi sebelumnya. Ada bagian yang tintanya tebal, ada yang memudar, seolah beliau ragu-ragu sebelum menuliskannya. Begitu melihatnya, jantungku berdebar kencang. Ada satu hal yang seumur hidup, ibu berharap dugaan ibu salah. Tapi semakin ibu pikirkan, semakin ibu tidak tenang. Aku menggenggam tepi buku itu erat-erat. Di bawahnya, ada kalimat yang membuat seluruh tubuhku membeku. Keguguranmu waktu itu, ibu khawatir bukan murni karena kehendak Tuhan. Aku merasa seperti baru saja disiram sember air es. Tenggorokanku tercekat, telingaku berdengung. Aku harus menopangkan tangan ke lantai agar tidak jatuh. Seumur hidupku, aku tidak pernah menyangka akan membaca kalimat sekejam ini, apalagi dari tulisan tangan ibuku sendiri. Aku selalu menyalahkan diriku sendiri. Aku pikir takdir tidak mengizinkan, aku pikir aku tidak bisa menjaga anakku karena kesehatanku yang lemah, karena tubuhku yang tidak kuat, karena Tuhan sedang mengujiku. Aku memendam rasa sakit itu selama lebih dari setahun, menyalahkan diriku setiap hari. Banyak malam aku berbaring menghadap dinding, bahkan takut untuk menyebut kata anak. Tapi sekarang, ibu mengatakan padaku, mungkin itu bukan musibah, melainkan ulah manusia. Aku mengatupkan rahang, mencoba membaca lebih lanjut. Ibu bercerita bahwa saat aku sedang hamil, Rani adalah orang yang paling sering datang. Ia membawakan bubur, merebuskan jamu, dan mengingatkanku minum obat setiap jam. Dulu aku merasa terharu, aku pernah berkata pada ibu, punya adik seperti Rani adalah sebuah berkah. Ibu hanya diam. Ternyata diamnya bukan karena setuju, melainkan karena curiga. Di dalam buku, ibu menulis dengan sangat jelas. Pernah sekali setelah aku minum obat, perutku terasa sakit dan wajahku pucat. Rani berkata, mungkin karena aku sedang mual parah dan tubuhku lemah, jadi reaksinya berlebihan. Bayu saat itu duduk di sampingku, menggenggam tanganku dan berbisik agar aku kuat minum obat demi kesehatan janin. Mereka berdua. Satu di kepala tempat tidur, satu di kaki tempat tidur. Memainkan peran mereka dengan begitu sempurna. Aku sendiri saat itu merasa beruntung karena ada yang merawatku. Tapi ibuku tidak. Beliau memperhatikan bahwa aroma obat hari itu berbeda dari biasanya, warnanya juga lebih pekat. Beliau pura-pura membersihkan kamar, diam-diam menyimpan sisa obat di dalam cangkir, lalu membawanya ke seorang kenalan untuk diperiksa. Beliau tidak berani membuat keributan karena belum ada bukti pasti, tapi firasat seorang ibu membuatnya tidak bisa tenang. Aku membaca sampai di sana dan perutku terasa mulas. Kenangan lama muncul kembali, begitu jelas dan kejam. Rani berdiri di dapur, memegang panci obat, menoleh dan tersenyum padaku.
Mbak minum, ya. Pahit sedikit tapi bagus untuk janinnya. Bayu duduk di tepi tempat tidur, mengelus punggung tanganku. Sabar ya sayang. Lewati trimester pertama nanti juga membaik. Dulu aku percaya. Percaya sampai meskipun pahit tetap kutelan habis. Percaya sampai aku merasa berterima kasih. Sekarang, mengingatnya kembali, perutku seperti dipelintir. Benar-benar, mulut manis hati beracun. Aku menarik napas panjang. Mataku terpaku pada halaman buku. Hasil pemeriksaan yang dicatat ibu bukanlah kesimpulan medis yang bisa langsung dibawa ke pengadilan. Tapi di dalamnya disebutkan ada beberapa kandungan yang sama sekali tidak boleh ada dalam ramuan untuk ibu hamil. Jika salah dosis atau salah waktu, bagi orang yang tubuhnya lemah, sangat mudah terjadi hal yang tidak diinginkan. Ibu menulis, beliau tidak punya cukup bukti untuk menuduh siapapun. Tapi itu cukup untuk membuatnya tahu bahwa di sekitarku ada sesuatu yang tidak beres lagi. Sampai di sini aku tidak sanggup membaca lagi. Aku menutup buku itu, memeluknya erat di dada, dan menunduk dalam-dalam, seluruh ruangan terasa berputar. Aku tidak bisa langsung menangis, hanya merasa mual. Anakku yang telah tiada. Makhluk kecil yang bahkan belum sempat kupanggil namanya. Selama ini aku pikir aku yang tidak bisa menjaganya. Ternyata, mungkin ada orang lain yang tidak ingin ia hidup. Aku membenamkan wajahku di lutut terengah-engah. Orang sering bilang, wanita dinilai dari kemampuannya memiliki anak. Aku pernah disindir oleh Ibu Ratna, dipandang kasihan oleh kerabat suami. Pernah sekali saat aku menyajikan makanan, beliau bahkan menghela napas di depan tamu. Rumah ini sepi sekali, tidak ada suara anak kecil. Aku mendengarnya, dan hanya bisa menggigit bibir. Aku tidak menyangka, di balik kesepian itu, mungkin bukan karena Tuhan tidak memberi, tapi karena ada yang sengaja mengambilnya. Aku membuka buku itu lagi, mencoba membaca baris-baris terakhir. Ibu menasihatiku untuk tetap tenang, untuk ingat bahwa kecurigaan saja tidak cukup di mata hukum. Tapi sekali sudah melihat jejaknya, aku tidak boleh lagi hidup naif seperti dulu. Beliau menambahkan satu kalimat pendek, tapi seperti paku yang menancap di hatiku. Di dunia ini, yang paling menakutkan bukanlah orang yang terang-terangan membencimu, melainkan orang yang menyajikan secangkir obat di tanganmu sambil memanggilmu kakak. Aku duduk membeku. Sejak saat itu, rasa sakit di dalam diriku bukan lagi sekadar sakit. Warnanya berubah. Dari lunak menjadi tajam, dari pasrah menjadi waspada. Aku tahu aku belum punya semua kepingan puzzle, tapi ini saja sudah cukup untuk membuatku mengerti. Jika aku masih selemah dulu, bukan hanya satu anak yang hilang, tapi seluruh sisa hidupku juga akan ditelan habis oleh mereka. Aku duduk terdiam untuk waktu yang sangat lama setelah membaca halaman tentang cangkir jamu itu. Kedua lututku tertekuk, lenganku memeluk buku catatan itu begitu erat hingga terasa kebas. Ruang bawah tanah ini terlalu sunyi. Sunyi sampai aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Jika ada orang di hadapanku saat itu, mungkin mereka akan mengira aku akan pingsan. Tapi anehnya, semakin sakit, pikiranku justru semakin jernih. Ibuku bukan tipe wanita yang bertindak gegabah. Beliau sangat teliti. Menyimpan jarum, selembar kertas, atau sebungkus jamu, semuanya ada tempatnya. Jadi aku tidak percaya beliau menyembunyikan seluruh ruangan ini hanya agar aku turun, melihat emas, lalu duduk menangis. Ibu telah menuliskannya untukku, artinya beliau ingin aku terus melangkah. Aku menyeka wajah, menarik napas dalam-dalam beberapa kali, lalu menyalakan senter ponselku, mengamati sekeliling ruangan sekali lagi. Dinding emas itu masih diam, seolah menantang keserakahan manusia. Peti-peti kayu berisi batu safir tergeletak di sampingnya, tutupnya sedikit terbuka. Meja rendah di tengah ruangan dengan papan nama kayu, tempat dupa, dan buku catatan ibu. Aku memeriksa setiap sudut, setiap celah, setiap bagian dinding. Di dalam hati, aku terus mengulang satu kalimat. Ibu, jika ibu masih meninggalkan sesuatu, tolong tunjukkan padaku. Cahaya senterku menyapu ke belakang papan nama kayu, di dinding yang berbatasan dengan meja. Tiba-tiba aku berhenti. Ada satu batu bata yang warnanya sedikit berbeda dari yang lain.
perbedaannya sangat tipis. Tapi bagi orang yang sudah tinggal di rumah ini sejak kecil sepertiku, perbedaan sekecil itu sudah cukup untuk menarik perhatian. Aku meletakkan buku catatan, mendekat, dan menyentuhnya dengan ujung jari. Benar saja, di tepinya ada celah yang sangat sempit. Jantungku berdebar kencang. Aku mengambil obeng yang ditinggalkan Mang Udin di dekat kaki meja, memasukkannya ke celah itu dan mencongkelnya pelan. Batu bata itu langsung terlepas. Di baliknya, ada sebuah lubang kecil, cukup untuk dimasuki satu tangan orang dewasa. Aku menyorotkan senter ke dalamnya. Ada dua benda yang tersimpan rapi di sana. Sebuah kunci tembaga tua yang sudah pudar warnanya dan sebuah kartu nama yang dilaminating. Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkannya. Kartu nama itu sudah tua, ujungnya sedikit usang, tapi tulisannya masih bisa dibaca dengan jelas. Pegadaian Amanah, J.L. Gatot Subrotono, 42, Jakarta Selatan. Atas nama, Budi Hartono. Aku menatap kartu nama itu, punggungku terasa dingin. Ibuku hampir tidak pernah bergaul sembarangan. Seseorang yang namanya ia catat, alamatnya ia simpan, dan bahkan disembunyikan di balik papan nama arwah di ruang rahasia, pasti bukan orang biasa. Sedangkan kunci tembaga itu, terasa berat di tangan, batangnya tebal, kepalanya berukir motif bunga tua. Bukan kunci rumah, bukan juga kunci lemari biasa. Aku membolak-balikkannya tapi tidak bisa menebak untuk apa kunci ini. Tapi aku tahu satu hal yang sangat jelas. Emas di ruangan ini, meskipun jumlahnya luar biasa, bukanlah akhir dari segalanya. Ibu sedang menuntunku lebih jauh. Aku terduduk di lantai, kartu nama itu tergeletak di pangkuanku, hatiku kalut. Hanya dalam semalam, aku berubah dari seorang wanita yang diusir dari rumah dengan dua kardus barang, menjadi seseorang yang duduk di ruang rahasia, membaca buku harian ibu, dan melacak petunjuk seperti di dalam labirin. Hidup memang punya tikungan yang begitu tajam sampai kita tidak sempat bernapas. Tapi setelah rasa kaget itu mereda, pikiranku mulai bisa bekerja. Jika ibu meninggalkan nama Pak Budi Hartono, artinya beliau mempercayai orang ini. Jika ada kunci, artinya ada sesuatu yang belum terbuka. Jika ibu menuliskan tentang Bayu dan Rani, artinya beliau sudah menduga suatu hari aku harus melacaknya sendirian. Dengan kata lain, di balik rahasia, ibu masih meninggalkan jalan keluar. Memikirkan itu, mataku kembali terasa perih. Seumur hidupku, yang paling kusesali adalah tidak bisa lebih sering menemani ibu di tahun-tahun terakhirnya. Aku terlalu sibuk mengurus keluarga suami, mengurus perusahaan, mempertahankan pernikahan yang sudah busuk, tanpa tahu bahwa ibu diam-diam begadang entah berapa malam untuk melindungiku. Baru saat duduk di sini aku mengerti, ada orang yang menunjukkan kasih sayangnya bukan dengan kata-kata manis, melainkan dengan memikul beban terberat sendirian. Aku menggenggam kunci itu di telapak tanganku. Logam tua yang dingin itu justru membuatku sadar. Tidak, aku tidak bisa duduk di sini sampai pagi hanya untuk menangis. Hal pertama yang harus kulakukan adalah menyembunyikan semuanya kembali seperti semula. Ruangan ini tidak boleh sampai ketahuan. Jika apa yang ditulis ibu benar, jika Bayu dan Rani sudah merencanakannya sejak lama, maka semakin sedikit orang yang tahu apa yang kutemukan, semakin baik. Mengenal wajah seseorang, belum tentu mengenal hatinya. Kalimat itu sekarang kurasakan hingga ke tulang. Mulai dari sekarang, aku tidak bisa lagi mempercayai siapapun dengan cara lama. Aku memasukkan buku catatan ke dalam tas, menyimpan kunci dan kartu nama di kantong paling dalam. Setelah itu aku memeriksa sekeliling ruangan sekali lagi, menghafal posisi meja, peti-peti kayu, dinding emas, dan lubang di dinding. Selesai, barulah aku menaiki tangga. Udara di atas, meskipun lembab dan dingin, terasa lebih mudah untuk bernapas. Aku bersandar di pintu sejenak untuk menenangkan diri, baru kemudian mulai bekerja. Papan kayu kututup kembali, ubin-ubin yang tadi dicongkel Mang Udin kususun kembali sesuai posisi semula. Di tepinya ada sedikit semen yang rontok, aku menaburkan debu di atasnya agar tidak terlalu kentara, tanganku masih gemetar, tapi pikiranku anehnya sangat teratur. Mungkin saat seseorang sudah tidak punya jalan mundur,
ia akan otomatis menjadi lebih waspada. Setelah mengunci pintu, aku tidak tidur di rumah itu. Rumah ibu adalah tempat yang paling kurindukan, tapi malam itu aku tahu aku belum cukup tenang untuk tidur di tengah begitu banyak rahasia. Aku membawa kedua kardus barangku, menyewa sebuah kamar di penginapan dekat terminal. Kamarnya sempit, dindingnya dicat hijau pucat, kipas angin di langit-langit berbunyi berderit, tapi setidaknya ada suara orang di luar koridor untuk meredam detak jantungku sendiri. Aku berbaring tapi tidak bisa memejamkan mata. Ingat wajah Bayu di pengadilan, lalu ingat Rani yang menyajikan cangkir obat. Ingat ucapan ibu mertuaku di belakangku, lalu ingat buku catatan di bawah tanah. Setiap detail dalam hidupku seolah dibalik, diperlihatkan sisi lainnya. Sakit, hina, marah, takut, semuanya ada. Tapi di bawah semua itu, ada satu perasaan yang mulai tumbuh. Aku tidak mau lagi hanya pasrah. Menjelang pagi, aku duduk, mengeluarkan kartu nama itu dan melihatnya sekali lagi. Cahaya lampu tidur yang kuning menerangi tulisan yang sudah tua. Aku mengusap nama Budi Hartono, lalu memasukkannya kembali ke tas. Besok, aku akan ke Jakarta. Bukan untuk lari, tapi untuk mengikuti jalan yang telah diam-diam disiapkan ibu untukku sejak lama. Keesokan paginya, aku meninggalkan penginapan saat batu raja masih diselimuti kabut sisa hujan semalam. Aku hanya membawa tas tangan, buku catatan ibu, kunci tembaga, dan kartu nama tua. 2 kardus barang kutitipkan di resepsionis. Pakaian dan barang-barang itu tidak lagi penting sekarang. Yang perlu kujaga adalah pikiran yang jernih dan kaki yang kokoh. Bus ke Jakarta penuh sesak. Orang-orang berdesakan, tertawa, tidur, makan roti, dan bermain ponsel. Semua punya tujuan masing-masing. Hanya aku yang duduk di dekat jendela, hatiku berat seperti batu. Semakin dekat dengan ibu kota, semakin kencang jantungku berdebar. Aku tidak tahu siapa Pak Budi Hartono, tidak tahu apakah beliau masih di sana, apalagi tahu apa yang ibu titipkan. Tapi sampai di titik ini, aku tidak bisa mundur. Pegadaian amanah terletak di sebuah jalan tua di Jakarta Selatan. Papan namanya sudah pudar, catnya sudah mengelupas. Jika tidak diperhatikan, orang akan mudah melewatinya. Pintunya sempit, di dalamnya lebih gelap dari di luar. Bau kayu tua dan besi berkarat bercampur. Sebuah kipas angin di atas meja kayu berputar, membuat beberapa lembar kertas di tepinya bergetar. Di belakang meja, ada seorang pria berambut putih, sekitar 60-an tahun, punggungnya tegap, matanya dalam dan tenang. Ia sedang menunduk memeriksa buku. Mendengar langkah kakiku, ia mengangkat kepala. Hanya dengan satu tatapan pertama, hatiku terasa sesak. Bukan karena takut, tapi karena tatapan itu tidak menunjukkan keterkejutan. Seolah ia sudah menunggu hari ini. Aku berdiri di depan meja, meletakkan kartu nama. Permisi, saya mencari Bapak Budi Hartono. Beliau melihat kartu nama itu, lalu menatap wajahku dengan sangat saksama. Tatapannya bukan menginterogasi, melainkan seperti sedang mencari wajah lama di antara lapisan waktu. Setelah beberapa detik, barulah ia bertanya pelan, "Kamu Melati, putrinya Ibu Sari?" Mendengar beliau memanggil ibuku dengan nama akrabnya, tenggorokanku tercekat. Aku mengangguk. Beliau diam sejenak, lalu menghela napas sangat perlahan. "Akhirnya tiba juga hari di mana kau datang ke sini." Hanya dengan satu kalimat itu, mataku sudah panas. Aku mencengkeram tali tas, mencoba menjaga suaraku agar tidak bergetar. "Apakah ibu saya menitipkan sesuatu di sini, Pak?" Pak Budi tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke depan, menutup sedikit pintu kaca, membalik papan buka menjadi istirahat, lalu menuangkan segelas air putih untukku. Gerakannya perlahan dan mantap, seperti orang yang sudah terbiasa tenang menghadapi masalah besar. "Duduklah dulu, Nak. Cerita ini tidak akan kuat kau dengar sambil berdiri." Aku duduk di kursi kayu. Kedua tanganku di atas lutut masih gemetar. Pak Budi membuka laci di bawah meja, mengeluarkan sebuah amplop coklat yang sudah tua. Di luarnya hanya tertulis 2 kata dengan tulisan tangan ibuku yang khas, "Untuk Melati." Melihatnya saja sudah membuatku hampir menangis. Beliau mendorong amplop itu ke arahku.
Ibumu menitipkannya sudah lama sekali. Beliau berpesan, amplop ini hanya boleh diserahkan jika kau sendiri yang datang mencarinya. Tidak ada yang boleh mewakili. Aku membuka amplop itu. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas yang dilaminating rapi. Lembar pertama adalah salinan hasil pemeriksaan laboratorium dari ramuan jamu. Begitu melihatnya, jantungku berdebar kencang. Apa yang ditulis ibu di buku catatannya bukanlah firasat. Beliau benar-benar telah diam-diam menyimpan jejaknya. Di bawahnya, ada secari kertas kecil bertuliskan nama dan alamat seseorang, Danang Wijoyo. Aku mengangkat kepala, suaraku merendah. Orang ini siapa, Pak? Pak Budi bersandar di kursi, matanya menatap keluar pintu seolah mengenang masa lalu. Dia orang yang pernah ditolong ibumu. Setelah itu, beliau memintanya untuk mengawasi beberapa hal di sekitar rumahmu, terutama soal si Bayu itu. Mendengar nama Bayu disebut oleh orang lain, dadaku terasa sesak. Pak Budi menatapku lurus, melanjutkan dengan perlahan, saat kau masih SMP, sudah ada orang yang mengincar rumah di Batu Raja itu. Banyak yang mengira hanya pencuri biasa. Tapi ibumu tidak berpikir begitu. Beliau bilang, yang mereka incar bukan rumah tuanya, tapi apa yang ada di bawah rumah itu. Aku teringat ruang bawah tanah, dinding emas, meja kecil, dan buku catatan. Ternyata ibu sudah hidup dalam kewaspadaan selama itu, sementara aku buta seperti ikan yang berenang di dalam jaring. Pak Budi ragu sejenak, lalu bertanya pelan, "Kau sudah turun ke bawah?" Aku menatapnya. Saat itu aku mengerti, ibu benar-benar mempercayainya. Aku mengangguk pelan. Beliau tidak menunjukkan rasa penasaran atau bertanya berapa banyak harta di sana. Beliau hanya memejamkan mata sesaat, seolah memastikan dugaannya benar. Kalau begitu, kau harus bergerak lebih cepat. Orang lain mungkin sudah mencium jejaknya. Aku menggenggam tepi amplop. Apakah ibu ada berpesan hal lain pada bapak? Pak Budi menggeleng. Beliau hanya berpesan satu hal. Jangan biarkan anakku terlalu cepat percaya pada orang, tapi jangan juga biarkan dia berpikir dia sendirian di dunia ini. Mendengar itu, aku menunduk. Air mataku menetes tepat di sudut amplop bertuliskan nama ibuku. Selama berhari-hari aku mengira aku adalah wanita yang diusir suami, ditikam dari belakang oleh adik angkat, dan diinjak-injak oleh keluarga suami sampai tidak punya tempat berpijak. Baru saat duduk di pegadaian tua ini aku sadar, ibu telah diam-diam melemparkan beberapa pelampung untukku sejak lama. Hanya saja aku baru melihatnya saat sudah tenggelam. Pak Budi meletakkan tangannya di atas meja, suaranya mantap. "Dengarkan saya, nak. Mulai sekarang, bicaralah lebih sedikit, berpikir lebih matang sebelum percaya, dan temui Pak Danang sesegera mungkin." Aku mengangguk. Tenggorokanku tercekat, tapi di dalam hati muncul perasaan lain. Bukan lagi keputusasaan pekat seperti beberapa hari yang lalu, melainkan seperti bara api kecil yang baru saja ditiup di tengah tumpukan abu. Aku memasukkan amplop itu ke tas, berdiri dan berpamitan. Sebelum aku berbalik, beliau memanggil pelan, "Melati." Aku berhenti. Beliau menatapku, matanya serius sekaligus ramah. "Ibumu hidup menderita bukan karena beliau lemah. Kau juga begitu, jangan biarkan mereka mengira kau hanya bisa menunduk." Aku melangkah keluar. Jalanan Jakarta di siang hari masih riuh, kendaraan lalu lalang. Tapi anehnya, sejak meninggalkan Pegadaian Amanah, kakiku tidak lagi terasa lemas. Para pendengar yang budiman, sampai di sini Anda pasti mengerti, ada kejatuhan yang menghancurkan, tapi ada juga tangan-tangan tak terlihat yang ditinggalkan untuk membuat kita mampu berdiri lagi. Jika berada dalam situasi saya, apakah Anda akan memilih diam menelan kepahitan, atau berjuang sampai akhir untuk menuntut kebenaran? Silakan tinggalkan komentar Anda di bawah. Karena sejak saat itu, saya tahu saya tidak bisa lagi kembali menjadi wanita yang pasrah seperti dulu. Alamat Pak Danang Wijoyo berada di sebuah gang sempit di daerah Rawamangun. Aku naik ojek online dari Jakarta Selatan, hatiku gelisah seperti akan membuka sebuah kotak yang isinya bisa jadi obat penyelamat, atau bisa juga pisau terakhir yang menusuk jantungku. Pak Danang menungguku di sebuah warung kopi tua di samping pasar. Ia sudah duduk di meja paling dalam.
Perawakannya kurus, kulitnya gelap terbakar matahari, matanya cerah tapi tertutup. Begitu melihatku masuk, ia berdiri dan menarik kursi, suaranya pelan. Mbak Melati, ya? Aku mengangguk. Ia menatapku sejenak, tatapannya melembut. Mirip sekali dengan almarhumah ibumu waktu muda. Mendengar ibuku disebut, mataku kembali perih, tapi aku tidak membiarkan diriku lemah. Aku duduk tegak, mengeluarkan secarik kertas berisi namanya dan meletakkannya di meja. Ibu saya meninggalkan nama Bapak. Kalau Bapak tahu sesuatu, tolong katakan terus terang. Pak Danang diam sejenak, lalu mengangguk. Ia tidak berputar-putar. Mungkin orang yang sudah banyak pengalaman mengerti, bagi orang yang sudah terdesak sepertiku, basa-basi hanya akan menambah luka. Ia bercerita, dulu ia pernah ditolong oleh ibuku saat sedang susah. Setelah keadaannya membaik, ia sesekali berkunjung. Sekitar belasan tahun yang lalu, tepat saat aku mulai berpacaran dengan Bayu, ibuku secara diam-diam memintanya untuk mengawasi beberapa hal, awalnya hanya karena beliau merasa pria itu terlalu banyak bertanya. Lama-kelamaan, tugas mengawasi itu menjadi pekerjaan jangka panjang. Aku memegang gelas es teh, tanganku lebih dingin dari gelas itu. Apa yang Bapak lihat? Pak Danang menatapku lurus. Saya melihat Bayu mendekatimu bukan dengan cara orang jatuh cinta lalu menikah. Kalimat itu seperti palu yang menghantam meja. Ia berkata, Bayu mendekatiku dengan sangat halus, tidak agresif, tidak pamer. Ia memilih peran sebagai pria tenang, pengertian, dan sopan tipe yang mudah membuat wanita sepertiku saat itu luluh. Tapi di balik topeng itu, ia diam-diam menyelidiki asal-usul keluargaku. Rumah di Batu Raja, bahkan koneksi-koneksi lama ibuku. Aku tertawa sinis, suaraku kering. Dulu saya pikir dia pria baik-baik. Pak Danang menghela napas. Orang yang rencananya dalam jarang sekali terlihat di awal. Nah, ia memberitahuku lebih lanjut. Beberapa tahun setelah menikah, saat aku mulai fokus di rumah, Bayu mulai memisahkanku dari urusan-urusan penting terkait keuangan. Awalnya dengan alasan, kamu istirahat saja dulu biar sehat, lalu, biar Mas yang urus pembukuan. Kemudian, perusahaan bahan bangunan mereka punya karyawan baru, rekan bisnis baru, dan dokumen-dokumen baru yang tidak lagi bisa kusentuh. Semuanya berjalan begitu mulus. Sampai saat aku sadar, semua jerih payahku sudah berada di balik beberapa lapis nama orang lain. Dadaku sesak. Benar sekali. Dulu aku masih ikut menghitung stok, mencatat utang piutang, duduk sampai larut malam untuk tutup buku. Setelah keguguran, kondisiku lemah. Bayu semakin menunjukkan perhatiannya. Kamu istirahat saja, biar Mas yang urus. Terdengar manis, tapi ternyata beracun. Baru di pengadilan aku tahu, rumah di Pelaju, modal usaha, semuanya sudah dialihkan dari namaku. Ternyata ia menang bukan karena lebih pintar di saat-saat terakhir, tapi karena ia sudah menggali lubang untukku sejak bertahun-tahun yang lalu. Pak Danang mengeluarkan setumpuk fotokopian dari tasnya, mendorongnya ke arahku. Saya tidak punya semuanya, tapi ini cukup untuk membuatmu mengerti arah permainannya. Aku melihatnya. Beberapa informasi pengalihan aset atas nama orang lain, dengan tanggal-tanggal yang anehnya cocok dengan setiap kejadian penting dalam hidupku. Ada yang dibuat setelah aku dirawat di rumah sakit. Ada yang dibuat setelah aku berhenti total dari pekerjaan. Ada yang dibuat menjelang perceraian. Setiap lembar seperti jarum yang menusuk ingatanku. Aku mengangkat kepala, bibirku kering. Jadi tujuannya apa? Hanya uang? Pak Danang menggeleng. Kalau hanya uang, dia tidak akan sesabar itu. Ia merendahkan suaranya, menatapku tajam. Saya curiga, dia butuh sesuatu untuk melegalkan sisanya. Bisa jadi surat-surat asli, bisa jadi sebuah buku catatan. Tanpa itu, dia tidak bisa mengambil semuanya. Jantungku berdebar kencang. Buku catatan bersampul tebal milik ibu di dalam tasku tiba-tiba terasa sangat berat. Belum sempat aku bertanya lagi, ponsel Pak Danang berdering. Ia melihat layarnya, raut wajahnya langsung berubah. Ia menjawab, hanya beberapa detik, lalu mematikannya. Ada masalah. Tanganku dingin. Masalah apa? Pak?
Ia berdiri. Suaranya tergesa-gesa tapi tetap pelan. Orang saya memberitahu, mobil SUV milik Bayu sedang parkir di depan rumah ibumu di Batu Raja. Aku sontak berdiri, kursi di belakangku terjatuh. Di kepalaku hanya ada satu pikiran. Dia sudah mencium jejaknya. Mungkin belum tahu semuanya, tapi ia pasti sudah mencium bau rahasia. Dan sekali Bayu sudah sampai di rumah itu, artinya perangkap di sekelilingku belum berakhir dengan akta cerai. Aku mencengkeram tali tas, menatap Pak Danang. Saya harus segera pulang. Ia mengangguk, tidak menahanku. Hanya mengucapkan satu kalimat pendek yang berat. Mulai sekarang, jangan lagi melihatnya sebagai mantan suamimu. Lihat dia sebagai orang yang sedang memburu apa yang baru saja kau temukan. Aku dan Pak Danang kembali ke Batu Raja sore itu juga. Sepanjang perjalanan, aku hampir tidak bicara. Mobil melaju di jalan lintas yang basah, di kedua sisi terhampar sawah dan kebun yang gelap. Tapi di kepalaku, yang terbayang hanyalah ruang bawah tanah, buku catatan ibu di dalam tas, dan mobil Bayu yang parkir di depan rumah seperti anjing pelacak yang sudah menemukan bau darah. Pak Danang sesekali hanya mengingatkan, nanti sampai di sana, tetap tenang. Aku mengangguk, tapi aku tahu, yang sedang kupertahankan bukan hanya ketenangan, tapi juga kewarasan agar tidak hancur di tengah jalan. Saat mobil berhenti di ujung gang, hari sudah mulai gelap. Gerbang rumah ibu setengah terbuka, lampu di ruang tamu menyala, cahayanya yang kuning pucat jatuh ke halaman. Hanya melihatnya dari luar, punggungku sudah merinding. Rumah ini pernah kuanggap sebagai tempat kenangan ibu dan aku. Sekarang, dengan jejak kaki mereka di dalamnya, rasanya menjadi sempit dan kotor. Pak Danang menyuruhku masuk lebih dulu, sementara ia akan mengamati dari ujung gang. Aku merapatkan tas ke tubuhku, lalu melangkah melewati gerbang. Begitu masuk ke ruang tamu, aku melihat Bayu berdiri di samping set meja kursi kayu tua. Rani duduk di tepi kursi, kedua tangannya mengelus perutnya, wajahnya tampak lembut hingga membuatku muak. Keduanya menoleh ke arahku. Tidak ada yang terkejut, tidak ada yang bertanya mengapa aku pulang mendadak. Justru ketenangan itulah yang menakutkan, seolah mereka sudah menyiapkan topeng sebelum aku datang. Bayu yang pertama bicara, suaranya dalam dan pelan, persis seperti gaya mantan suami yang masih peduli. Aku dengar kamu pulang sendirian, jadi aku datang untuk melihat. Rumah ini sudah lama kosong. Aku takut kamu tidak terbiasa. Aku meletakkan tas di kursi, mencoba menjaga wajahku tetap datar. Aku pulang ke rumah ibuku. Apa yang tidak biasa? Rani langsung menyahut. Suaranya semanis gula. Mbak Lati. Rani benar-benar khawatir. Mbak kan baru saja mengalami banyak masalah, sekarang sendirian di rumah sebesar ini, nanti kalau sakit atau ada apa-apa bagaimana? Atau Mbak tinggal di tempat Rani saja dulu? Mendengar itu, aku menatapnya lurus. Tatapanku mungkin terlalu dingin, sehingga kalimatnya selanjutnya tertahan di bibir. Sejak aku mendengar pengakuannya, aku sudah tidak sanggup lagi memanggilnya adik. Bayu berjalan pelan mengelilingi ruangan, matanya dengan cepat menyapu lantai teras di luar, lalu kembali ke arahku. Rumah ini sudah banyak yang rusak. Ubinnya ada yang sudah retak. Biar aku panggil tukang untuk perbaiki, bahaya kalau sampai ambruk. Jantungku berdebar kencang. Jadi dia sudah memperhatikan lantai teras. Aku mengikuti arah pandangnya dan mengerti, dia belum yakin. Jika sudah, dia tidak akan berdiri di sini memancingku. Dia sedang menguji. Dan tugasku sekarang adalah memastikan kailnya tidak mendapatkan apa-apa. Aku tersenyum sinis. Rumah ibuku memang tua, tapi aku bisa mengurusnya sendiri. Tidak merepotkanmu. Rani sedikit memiringkan kepala. Suaranya ringan tapi menusuk. Tapi Rani lihat ubin di sudut teras itu seperti baru saja dicongkel lalu dipasang lagi. Mbak menemukan sesuatu yang aneh? Aku menoleh ke arahnya. Jadi bukan hanya Bayu, dia juga mengincar tempat itu. Aku perlahan menarik kursi dan duduk, tanganku diletakkan di sandaran kursi agar tidak terlihat gemetar. Matamu jeli sekali. Rumah kosong bertahun-tahun. Ubin retak di mana-mana itu biasa. Atau sekarang kamu ganti profesi jadi ahli lantai? Wajah Rani sedikit kaku.
Ia tidak menyangka aku akan menjawab seperti itu. Bertahun-tahun aku terbiasa mengalah, jadi mungkin mereka pikir cukup dengan suara lembut aku akan luluh. Tapi air sudah meluap, selembut apapun aku tidak bisa bodoh selamanya. Melihat suasana menegang, Bayu mengubah nadanya. Aku hanya khawatir. Kamu kan baru saja cerai. Kondisi mentalmu belum stabil. Sendirian di sini, nanti bisa berpikir yang tidak-tidak. Aku tertawa terbahak-bahak. Tawa yang kudengar sendiri terasa aneh. Tidak perlu khawatir. Sejak keluar dari pengadilan, satu-satunya yang membuatku berpikir tidak-tidak adalah kamu. Bayu terdiam, rahangnya mengeras. Untuk pertama kalinya, topeng tenangnya retak. Hanya sedikit, tapi cukup untuk membuatku tahu, dia tidak sabar. Sementara itu, Rani berdiri dan berjalan perlahan ke dekat teras, tangannya menopang perut, matanya melirik setiap ubin seperti sedang mencari harta karun. Ia berpura-pura tidak sengaja, tapi gerakannya yang kaku justru membuatku jijik. Aku sontak berdiri, suaraku mengeras. Berhenti di sana. Rumah ini bukan tempat untuk kamu selidiki. Ia berbalik. Bibirnya cemberut seolah akan menangis. Mbak bicara apa, sih? Aku kan hanya peduli. Mulai sekarang, jangan gunakan kata peduli di hadapanku. Suasana di ruangan membeku. Lampu kuning menerangi wajah kami. Aku tahu aku tidak bisa mengusir mereka dengan kekuatan fisik, tapi aku juga tahu, selama aku bisa mempertahankan ketenangan ini, mereka akan waspada. Beberapa saat kemudian, Bayu mengambil kunci mobilnya, suaranya sudah dingin. Baik, kamu mau di sini, silakan. Tapi kalau ada apa-apa, jangan salahkan aku tidak mengingatkan. Aku menatap lurus ke arahnya. Satu-satunya yang kusesali adalah dulu tidak bisa melihat siapa dirimu sebenarnya. Bayu menarik Rani pergi. Ia masih sempat menoleh ke lantai teras sekali lagi sebelum melangkah keluar. Suara mobil mereka menjauh. Aku berdiri diam di tengah ruang tamu ibuku, keringat dingin membasahi punggungku. Saat itulah aku benar-benar mengerti, mereka belum tahu apa yang kutemukan, tapi mereka yakin di bawah rumah ini ada sesuatu yang mereka butuhkan. Dan sejak saat itu, pertarungan antara aku dan mereka bukan lagi soal masa lalu, melainkan soal siapa yang bisa menyembunyikan kartunya lebih baik. Siapa yang lengah lebih dulu, dialah yang akan kehilangan segalanya. Begitu suara mobil Bayu hilang, Pak Danang langsung masuk. Dia curiga. Aku menggeleng, tapi tanganku masih dingin. Dia belum yakin, tapi dia tahu di bawah rumah ini ada sesuatu. Pak Danang mengangguk, wajahnya serius. Kalau begitu, kita harus selangkah di depannya. Aku mengunci gerbang, mengganjal pintu, lalu kembali masuk. Ruang tamu ibu di bawah cahaya lampu kuning tiba-tiba terasa berbeda. Bukan lagi tempat perlindungan, melainkan tempat menyimpan kepingan terakhir dari sebuah rahasia besar. Aku meletakkan tas di meja, membuka buku catatan ibu, membaca kembali beberapa bagian. Ada satu kalimat yang tadi kulewatkan. Ibu punya kebiasaan, barang asli selalu disimpan di bawah sesuatu yang terlihat paling usang. Aku melihat sekeliling ruangan. Altar sembahyang, lemari piring, set sofa kayu, dipan tua, dan lemari pakaian dari kayu jati di kamar ibu. Aku menatap Pak Danang. Lemari itu. Pak Danang mengikutiku ke kamar tidur. Ruangan itu hampir tidak berubah sejak ibu tiada. Tirai bunga yang sudah pudar, meja rias berdebu, dan kalender tua yang masih tergantung di dinding. Aku berjalan ke depan lemari kayu itu, hatiku terasa sesak. Dulu aku sering bersembunyi di dalamnya saat bermain petak umpet. Pak Danang membuka pintu lemari. Di dalamnya hanya ada beberapa setel pakaian lama dan selimut yang dilipat rapi. Tidak ada yang aneh. Aku berlutut, mengetuk-ngetuk dasar lemari. Tok, 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 di sudut kanan. Suaranya sedikit lebih ringan. Jantungku berdebar. Aku menyingkirkan tumpukan selimut, menunduk dan melihat lebih dekat. Di bagian bawah, ada sambungan kayu yang sangat rapi. Jika tidak diperhatikan, akan terlihat seperti serat kayu biasa. Aku mencoba mencongkelnya dengan kuku, tidak bisa. Pak Danang memberiku pisau kecil.
Papan kayu itu terlepas, memperlihatkan sebuah kompartemen tersembunyi. Di dalamnya ada sebuah kotak kayu kecil berwarna gelap. Aku mengangkatnya, terasa lebih berat dari yang kubayangkan. Tutupnya tidak terkunci. Begitu kubuka, bau kertas tua dan kapur barus menyeruak. Di dalamnya ada 3 benda. Sebuah buku catatan bersampul kulit hitam, setumpuk dokumen asli yang dibungkus rapi, dan sebuah foto tua yang sudah menguning. Aku mengambil foto itu lebih dulu. Hanya dengan satu lirikan, tubuhku lemas. Pria yang berdiri di samping ibuku di foto itu adalah ayahku, Hermawan. Sejak kecil aku hanya diceritakan bahwa ayah meninggal dalam sebuah kecelakaan saat aku masih terlalu kecil untuk mengingat wajahnya. Foto ayah di rumah sangat jarang, hanya foto potret hitam putih, tapi di foto ini, ayah berdiri di halaman, wajahnya sangat jelas, muda dan berwibawa. Tapi yang membuatku merinding bukanlah itu, melainkan orang yang berdiri sedikit di belakang mereka. Seorang pria yang lebih muda dari ayah, wajahnya sangat familiar. Hidungnya mancung, matanya dalam, sudut bibirnya sedikit turun. Aku melihatnya lagi dan kepalaku pusing. Paman Bima. Suaraku keluar serak. Pak Danang yang sedang melihat dokumen, langsung menoleh. Ia melihat foto itu, wajahnya menggelap. Keheningannya membuatku mengerti, ia tahu lebih dari yang pernah ia katakan. Aku mengangkat kepala, mataku tak lepas darinya. Bapak tahu, kan? Pak Danang menghela napas, duduk perlahan. Saya tahu, tapi selama ini tidak berani bicara. Aku meremas foto itu. Ceritakan semuanya. Pak Danang menatapku lurus, suaranya merendah. Ayahmu tidak meninggal murni karena kecelakaan. Beliau adalah orang yang memegang banyak informasi aset di luar. Setelah terjadi konflik, beliau meninggal. Ibumu sejak saat itu hidup dalam persembunyian, menjaga harta sekaligus menjagamu. Aku mendengarnya dan kepalaku berdengung. Benang kusut selama ini mulai menemukan ujungnya. Dengan gemetar, aku membuka buku catatan bersampul hitam. Isinya bukan buku harian, melainkan catatan yang sangat rapi. Nama properti, pembagian saham, deposito, surat nomine, tanggal, dan catatan hukum. Semakin aku baca, semakin napasku sesak. Ini bukan lagi soal beberapa batang emas atau sebuah rumah tua, ini adalah peta aset seluruh keluarga. Aku membuka bungkusan dokumen di bawahnya. Ada salinan akta waris, surat bukti kepemilikan, dan beberapa dokumen lama yang hanya dengan melihat nama-namanya saja aku tahu, tanpa tanda tanganku atau keberadaanku yang sah, ada bagian-bagian yang tidak akan bisa diambil alih oleh siapapun. Pak Danang berkata pelan, kau adalah mata rantai yang penting. Mungkin pewaris sah terakhir dari banyak aset ini. Aku termangu. Akhirnya aku mengerti mengapa mereka tidak hanya ingin menceraikanku. Mereka ingin aku lemah, buta, kehilangan hak, kehilangan suara, bahkan kehilangan kewarasan di mata hukum. Hanya dengan begitu, semuanya akan mengalir mulus ke tangan mereka. Aku melihat foto ayah, ibu, dan paman Bima. Rasa dingin menjalar dari telapak tanganku hingga ke tengkuk. Selama belasan tahun menjadi istri Bayu, aku mengira kesalahanku hanya karena terlalu percaya. Tidak kusangka. Harga dari kepercayaan itu sudah dimulai bahkan sebelum aku melangkah ke dalam pernikahan itu. Aku duduk di kamar tidur ibuku. Buku catatan hitam tergeletak di hadapanku. Foto tua masih di tangan. Jantungku berdebar kencang. Pikiranku belum bisa menerima sepenuhnya fakta bahwa ayahku mungkin tidak meninggal karena kecelakaan biasa, dan bahwa aku adalah mata rantai penting dalam warisan keluarga. Tiba-tiba, ponsel di meja bergetar, nomor tak dikenal. Aku menatap Pak Danang, beliau mengangguk, memberi isyarat agar aku menjawabnya. Aku menekan tombol hijau. Suara seorang pria yang formal terdengar. Dengan Ibu Melati, benar? Saya dari kantor pertanahan, bagian verifikasi data, kami menerima laporan terkait kepemilikan aset yang tidak jelas di rumah nomor. Aku mendengarkan setiap kata. Punggungku dingin membeku. Orang itu melanjutkan dengan nada yang sangat resmi. Selain itu, pihak pelapor juga menginformasikan bahwa kondisi mental ibu sedang tidak stabil pasca perceraian, dan akhir-akhir ini menunjukkan perilaku aneh di rumah lama. Kami harap,
Ibu bisa datang ke kantor untuk memberikan keterangan. Aku menggenggam ponsel begitu erat hingga terasa sakit. Jadi mereka bergerak lebih cepat dari yang kuduga. Mereka tidak menggeledah rumah atau merebut buku catatan ini secara paksa. Mereka memilih cara yang lebih kejam. Mencitrakanku sebagai wanita labil pasca cerai yang mengklaim aset tidak jelas dan berbuat onar. Jika citra itu terbentuk, selanjutnya, meskipun aku mengatakan kebenaran 100%, orang akan lebih dulu meragukan kewarasanku. Aku menarik napas dalam-dalam, memaksakan suaraku agar tetap datar. Baik, saya mengerti. Kapanpun dibutuhkan, silakan kirim surat panggilan resmi, saya akan datang. Panggilan berakhir. Aku meletakkan ponsel. Ujung jariku masih gemetar. Pak Danang menatapku, suaranya berat. Lihat, kan? Mereka tidak perlu menyentuhmu langsung. Cukup dengan menghancurkan kredibilitasmu lebih dulu. Aku tersenyum sinis, bibirku terasa kaku. Mereka ingin aku panik, bereaksi gegabah, agar cocok dengan skenario yang mereka buat. Benar, kata Pak Danang. Mulai sekarang, semakin takut, semakin sedikit bicara. Apa yang belum waktunya, jangan diperlihatkan. Aku melihat buku catatan hitam itu, hatiku bergejolak. Selama setahun lebih, rekam medis psikologis pasca keguguran adalah luka yang coba kusembunyikan. Tapi di sidang cerai, Bayu menjadikannya senjata. Sekarang mereka terus menggunakan luka itu untuk mencapku tidak waras. Belum sempat aku bicara, dari luar terdengar suara orang memanggil, "Mbak Lati, di rumah?" Aku keluar dan melihat Mang Udin berdiri di gerbang, wajahnya cemas. Setelah kupersilakan masuk, beliau langsung berbisik, "Saya sebenarnya mau diam saja, tapi kepikiran terus. Kemarin sore, setelah saya bukakan kunci untuk Mbak, ada 2 orang asing datang bertanya-tanya. Mereka bertanya detail sekali. Mbak datang jam berapa? Apa ada yang berhasil dibuka? Apa ada yang aneh di lantai?" Aku dan Pak Danang saling pandang. Semua kecurigaan kami terbukti. Bayu tidak datang ke sini tanpa sebab. Ia sudah melacak jejak sejak Mang Udin datang ke rumahku. "Apa Mang kenal mereka?" tanyaku. Beliau menggeleng. "Satunya orang asing, yang satu lagi pakai kacamata hitam di dalam mobil, tidak turun. Tapi dari cara bertanyanya, saya tahu mereka tidak main-main." Aku mengangguk, menuangkan teh untuknya. Hatiku berat. Lingkaran ini semakin menyempit. Rumahku diawasi, aku difitnah, luka lamaku dimanfaatkan. Satu kesalahan kecil saja, semua ini akan berbalik menyerangku. Setelah Mang Udin pulang, aku duduk bersama Pak Danang, memaksakan diri menyusun rencana. Buku catatan hitam ini harus dipindahkan, dokumen asli harus dipisah, foto tua harus disalin. Aku tidak bisa menumpuk semuanya di satu tempat dan menunggu mereka datang. Aku juga tidak bisa menangis atau berteriak bahwa aku dijebak. Pemenang saat ini bukanlah yang paling menderita, melainkan yang paling lama bisa menjaga kepala dingin. Aku mengelus sampul buku catatan itu, berkata perlahan, "Mereka ingin aku panik. Tapi mulai sekarang, aku tidak akan panik lagi." Di luar, angin malam mulai berembus, membuat pintu kayu berderit. Rumah peninggalan ibu ini seolah sedang menyaksikanku bangkit. Aku tahu, pertarungan ini sudah naik ke level yang berbeda. Bukan lagi soal siapa mengkhianati siapa, melainkan pertarungan antara pihak yang ingin membuatku gila demi merampas segalanya, dengan diriku, yang harus tetap waras jika tidak ingin dikubur hidup-hidup untuk kedua kalinya. Malam itu, setelah Pak Danang pergi untuk mengurus beberapa hal, aku tinggal sendirian di rumah ibu. Aku tidak menyalakan banyak lampu. Buku catatan hitam, tumpukan dokumen, dan foto tua sudah kupisahkan dan kusimpan di tempat yang berbeda. Sementara buku harian ibu tetap di dalam tas, di sampingku. Setelah seharian yang penuh gejolak, tubuhku lelah, tapi aku tidak bisa tidur. Malam di Batu Raja terasa sunyi. Aku duduk di tepi meja makan, di hadapanku secangkir teh pekat yang sudah dingin. Pikiranku terus memutar wajah-wajah. Ibu, ayah, Pak Danang, Mang Udin, Rani, Ibu Ratna, dan akhirnya, Bayu. Pria itu, semakin jauh aku melacak. Semakin aku merasa ia seperti topeng yang dibuat pas untuk menutupi kelemahanku.
Sekitar jam 10 malam, terdengar suara rem motor yang sangat pelan di depan gerbang. Aku langsung berdiri. Jantungku berdebar kencang, tapi kepalaku jernih. Aku tidak langsung keluar, melainkan mengintip dari celah tirai. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, aku melihat Bayu sendirian. Aku membuka pintu tapi tidak mempersilakannya masuk. "Mau apa kamu ke sini?" Bayu menatapku, tatapannya tidak lagi setenang sore tadi. Ia merendahkan suara, "Aku mau bicara denganmu. Kita sudah tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Malam ini masih ada." Aku diam sejenak, lalu minggir. Bukan karena hormat, tapi karena aku ingin mendengar apa yang akan ia katakan saat tidak ada siapa-siapa. Bayu masuk, matanya dengan cepat menyapu lantai teras. Ia tidak langsung duduk, hanya berdiri di samping meja. Rumah ibu di tengah malam menjadi panggung aneh di mana dua orang yang pernah berbagi ranjang kini saling berhadapan seperti di ruang interogasi. Bayu yang memulai, tidak lagi berputar-putar. "Kamu sudah menemukan apa?" Aku menatapnya lurus. "Apa yang kutemukan? Apa urusannya denganmu?" Ia tersenyum sinis, tapi senyumnya tidak sampai ke mata. "Urusannya lebih besar dari yang kamu kira." Aku menopangkan tangan di meja, mencondongkan tubuh. "Kalau begitu, biar aku bertanya lebih singkat. Kamu menikahiku karena aku, atau karena sesuatu yang kamu kira tersembunyi di rumah ibuku?" Bayu terdiam. 1, 2, 5 detik. Belum pernah aku melihatnya terdiam selama itu. Dulu, setiap kali aku sedih atau curiga, ia selalu punya jawaban lembut untuk menenangkanku. Tapi saat ini, keheningannya lebih jujur dari kata-kata apapun. Akhirnya, Bayu menghela napas. Awalnya, karena itu, aku mendengarnya dan dadaku seperti disayat. Meskipun sudah kuduga, mendengar pengakuannya langsung, rasa sakitnya tetap tak tertahankan. Aku tertawa, suara yang kering. "Jadi benar, aku tidak salah sangka." Bayu mengerutkan kening, suaranya merendah. "Tapi setelah itu, tidak sesederhana itu lagi. Jangan bilang kamu benar-benar punya perasaan padaku." Terdengar konyol. Aku bicara bukan agar kamu memaafkan. Untuk pertama kalinya ia menggunakan kata "aku", bukan "mas". Hanya satu kata, tapi ruangan terasa lebih dingin. Ini membuktikan ia datang bukan untuk memainkan peran mantan suami yang baik. Bayu menarik kursi, duduk, kedua tangannya saling bertautan. "Awalnya memang ada yang menunjukiku untuk mendekatimu. Kukira hanya urusan uang dan surat-surat. Ambil yang perlu, lalu selesai. Tapi semakin ke sini, ceritanya menjadi lebih rumit. Kematian ibumu, Rani, keguguranmu waktu itu. Ada hal-hal yang bahkan aku tidak bisa kendalikan lagi." Mendengar itu, darahku mendidih. Aku menggebrak meja. "Apa maksudmu? Kamu tahu apa tentang anakku?" Bayu mengangkat kepala, wajahnya tegang. "Aku tidak punya bukti untuk mengatakan semuanya. Tapi aku tahu ada hal-hal yang sudah melenceng dari kesepakatan awal." Aku menatapnya, tanganku gemetar. Kesepakatan. Ia baru saja menggunakan kata itu. Jadi, tahun-tahun pernikahanku, di matanya hanyalah sebuah pengaturan. "Apalagi yang kamu tahu?" Bayu mengatupkan rahangnya. "Orang yang paling berbahaya belum muncul. Dan jika orang itu tahu kau sudah menyentuh buku catatan itu, kau tidak akan selamat." Aku menyipitkan mata. "Siapa orang itu?" Ia menggeleng. "Aku tidak bisa mengatakannya sekarang." Aku tertawa terbahak-bahak. "Tidak bisa? Atau tidak berani? Kamu datang ke sini untuk memperingatkanku, atau untuk mencari tahu apa yang kupegang?" Bayu berdiri, melangkah maju lalu berhenti. "Keduanya. Aku perlu tahu sudah sejauh mana kau melangkah, agar aku bisa merencanakan jalan selanjutnya." "Jalan untuk siapa? Untukku? Atau untukmu?" Ia tidak menjawab. Dan ketidakjawabannya itu membuatku mengerti satu hal lagi. Bayu sedang takut. Bukan takut kehilanganku, tapi takut permainan catur yang ia masuki sudah sampai pada babak di mana ia sendiri tidak bisa lagi keluar dengan mudah. Jika orang sepertinya saja sudah takut, maka bayangan di belakangnya pasti jauh lebih mengerikan. Belum sempat aku bertanya lagi. Dari luar gerbang terdengar suara engsel berderit.
Seseorang baru saja masuk. Suara gerbang besi yang berderit terdengar pelan tapi jelas. Seseorang sengaja tidak menyembunyikan langkah kakinya. Aku dan Bayu sama-sama menoleh ke arah pintu. Di bawah cahaya lampu teras, seorang pria mengenakan kemeja putih dan celana gelap melangkah masuk dengan tenang. Hanya dengan satu lirikan, dadaku terasa sesak. Wajah itu, hidung itu, mata itu, begitu mirip dengan ayahku hingga membuatku merinding. Tapi ini bukan ayah. Orang ini lebih muda dari bayanganku tentang ayah, dan yang terpenting, ia berdiri di sana, sementara ayahku sudah lama tiada. Suaraku keluar serak. Paman Bima. Pria itu tersenyum tipis. Senyum yang tidak ramah. Akhirnya kau mengenaliku juga. Keponakanku. Ruang tamu terasa semakin sempit. Udara begitu pekat. Aku teringat foto di dalam kotak kayu, wajah yang berdiri di belakang ayah dan ibuku, dan sekarang wajah itu ada di sini. Paman Bima tidak basa-basi. Ia menarik kursi dan duduk, begitu santai hingga membuatku ngeri. Bayu berdiri di samping, wajahnya tegang. Detail kecil itu sudah cukup untuk memberitahuku. Orang inilah yang sebenarnya memegang kendali. Paman Bima menatapku dari atas ke bawah. Tatapannya bukan seperti paman yang bertemu keponakan, melainkan seperti orang yang menemukan barang hilang. Kau sangat mirip ibumu, terutama caranya duduk diam tapi matanya tidak mau menunduk. Aku mencengkeram tepi meja. Untuk apa Anda ke sini? Ia mengangkat alis, lalu menjawab dengan santai, mengambil kembali apa yang seharusnya tidak pernah ada di tanganmu. Darahku mendidih. Apa itu? Buku catatan itu? Atau aset yang Anda kejar sampai menginjak-injak keluarga sendiri? Bayu bergerak sedikit, tapi satu lirikan dari Paman Bima sudah cukup untuk membuatnya diam. Lirikan tajam itu membuatku sadar, Bayu, sepintar apapun dia, pada akhirnya hanyalah pion. Paman Bima bersandar, suaranya tenang. Ayahmu mati karena memegang apa yang bukan miliknya. Ibumu juga begitu. Harta keluarga jika dipegang oleh orang yang lemah, cepat atau lambat akan hilang. Hanya saja ibumu lebih pintar dari yang kuduga. Ia menyembunyikannya lebih baik. Setiap katanya seperti batu yang dilemparkan ke dadaku. Meskipun sudah kuduga, mendengar pengakuannya langsung, tubuhku tetap terasa dingin. Aku menatapnya lekat-lekat. Ayahku tidak meninggal karena kecelakaan, kan? Ia tidak langsung menjawab. Ada hal-hal yang jika orangnya sudah mati, sebaiknya dibiarkan saja. Aku tertawa. Suara yang pahit. Dibiarkan agar Anda bisa duduk di sini seolah tidak pernah ada nyawa yang hilang? Tatapan Paman Bima mendingin. Kau mirip ibumu dalam hal keras kepala, tapi berbeda karena kau tidak pernah dilatih untuk hidup dalam bayang-bayang. Ia melanjutkan, seolah semuanya tidak perlu lagi disembunyikan. Rani dibawa ke rumahmu bukan kebetulan. Awalnya ia memang anak yang malang, tapi semakin besar ia semakin dipupuk dengan rasa iri dan rasa terima kasih yang salah arah. Sampai dewasa, ia menyeberang ke pihak kami tanpa perlu didorong, dan Bayu, katanya singkat, dia adalah langkah yang paling pas. Cukup baik untuk membuatmu percaya, cukup sabar untuk membuat ibumu sulit bertindak. Dengan menikahimu, ia bisa berada di posisi yang tepat. Aku menoleh ke arah Bayu. Wajahnya pucat pasi, tapi ia tidak membantah. Keheningannya lebih menyakitkan dari pengakuan manapun. 12 tahun pernikahanku, di mulut orang lain hanya diringkas menjadi satu kalimat, langkah yang paling pas. Paman Bima mencondongkan tubuhnya ke depan, suaranya merendah. Perceraian kemarin hanyalah langkah pembersihan terakhir. Kau kehilangan rumah, harga diri, pegangan, dan kemampuan membela diri. Saat itu, kau akan menandatangani apa saja, dan tidak akan ada yang percaya padamu. Seorang wanita labil pasca cerai yang mengklaim aset tidak jelas. Menurutmu, orang akan memihak siapa? Aku menggigit bibir hingga berdarah. Sampai di sini, semua kepingan puzzle telah menyatu. Hidupku tidak hanya dikhianati, hidupku telah diatur, bidak demi bidak, langkah demi langkah. Dan dalang di baliknya adalah pria yang menatapku dengan mata sedingin baja ini. Ia duduk tegak, tangannya di atas meja, suaranya ringan tapi tajam. Serahkan buku catatan itu,
Tanda tangani apa yang perlu ditandatangani, dan aku akan membiarkanmu hidup tenang. Kalau tidak, ia tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi aku tahu sisanya. Mereka tidak perlu pisau. Mereka hanya perlu mencapku gila di mata publik, dan sisa hidupku akan membusuk dengan sendirinya. Aku menatapnya sangat lama. Jantungku berdebar hebat, tapi punggungku tetap tegak. Karena saat itu, aku tidak lagi merasa takut seperti dulu. Saat kita sudah melihat wajah asli orang yang mendorong kita ke jurang, rasa takut akan berubah menjadi sesuatu yang lain. Lebih tajam, lebih dingin. Dan pada saat itu juga aku mengerti, malam ini tidak akan berakhir dengan ancaman. Karena orang seperti Paman Bima, sekali sudah keluar dari bayang-bayang, tidak akan pulang dengan tangan hampa. Begitu Paman Bima selesai bicara, ruangan hening mencekam. Di luar, angin menggesek daun-daun bugenvil kering. Di dalam, hanya ada suara napas 3 orang yang tegang. Ia menoleh ke arah Bayu, suaranya rendah tapi jelas, itu adalah perintah. Lakukan tugasmu. Aku menoleh ke arah Bayu. Inilah momen yang sesungguhnya. Selama ini ia selalu bersembunyi di balik peran yang ambigu. Tapi malam ini, ia harus memilih. Bayu melangkah maju, lalu berhenti. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Bukan karena berharap ia akan menolongku, tapi karena aku ingin melihat wajah terakhir seperti apa yang akan ia tunjukkan. Paman Bima mengerutkan kening. Bayu. Suaranya terdengar penuh peringatan. Bayu menelan ludah, lalu tiba-tiba ia melangkah ke samping, berdiri di antara aku dan Paman Bima, tidak sepenuhnya melindungiku, tapi cukup untuk menjadi penghalang pertama. Aku melihat punggungnya yang familiar dan merasa ironis. Punggung yang selalu berpaling saat aku paling butuh, kini berdiri di hadapanku. Wajah Paman Bima berubah. Kau mau melawanku? Bayu tidak menoleh. Suaranya serak. Aku sudah melangkah sejauh ini. Cukup. Mengambil dokumen. Ya. Tapi mencelakainya lebih jauh. Aku tidak akan ikut lagi. Aku memejamkan mata sejenak. Jadi akhirnya ia mengaku, setengah. Ia tidak polos, tidak pernah. Ia hanya mulai takut saat lubang yang ia gali sudah terlalu dalam. Paman Bima tertawa dingin. Kau pikir bisa mundur sekarang? Kau sudah menikmati hasil dari rencana ini bertahun-tahun, sekarang mau jadi pahlawan? Bayu mengepalkan tangannya. Tapi aku tidak akan membiarkan diriku luluh. Aku tahu betul pria seperti Bayu. Satu momen keraguan bukanlah pertobatan. Aku melangkah ke samping. Menjauh dari punggungnya, suaraku dingin. Tidak perlu kau mainkan peran terakhirmu. Aku tidak butuh. Bayu menoleh. Di matanya ada ekspresi yang aneh. Malu, sakit, atau menyesal? Aku tidak peduli lagi. Paman Bima menatap kami berdua, menyeringai. Bagus. Kalau begitu, serahkan buku catatan itu. Aku berdiri tegak menatapnya. Anda pikir saya sebodoh itu? Membawa barang paling penting dan duduk menunggu Anda datang mengambilnya? Mata Paman Bima menyipit. Aku berkata perlahan, setiap kata penuh penekanan. Halaman-halaman penting dari buku catatan itu sudah saya foto. Dokumen-dokumen asli juga sudah saya pisahkan. Jika malam ini terjadi sesuatu padaku, atau jika aku menghilang, orang lain akan menerima semua yang perlu mereka terima. Untuk pertama kalinya, ketenangan di wajahnya retak. Bayu menatapku dengan kaget, jelas ia tidak tahu aku sudah selangkah di depannya. Itulah yang kuinginkan. Sejak menemukan ruang bawah tanah itu, aku sadar, hidupku hancur karena aku selalu tertinggal dari rencana orang lain. Sekali sudah cukup. Paman Bima melangkah maju. Kau pikir bisa mengancamku? Saya tidak mengancam, jawabku. Saya hanya memberitahu Anda bahwa papan catur ini bukan hanya milik Anda. Suasana begitu tegang. Bayu tampak bimbang. Tapi aku tidak menunggu siapapun. Sebelumnya, setelah Pak Danang pergi, aku sudah mengirimkan pesan singkat berisi lokasi dan waktu. Bukan pesan panik, hanya satu kalimat, jika malam ini ada apa-apa, silakan masuk. Belum sempat Paman Bima berkata lagi, dari luar gerbang terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Pintu terbuka, dan Pak Danang masuk bersama 2 pria berpakaian biasa. Mereka tidak berteriak,
hanya melangkah dengan mantap, cukup untuk memotong dominasi Paman Bima. Kali ini, yang wajahnya berubah total adalah dia. Pak Danang berdiri di ambang pintu, matanya tak lepas dari Paman Bima. Malam sudah larut, terkadang kita bertemu dengan orang yang sudah menunggu. Mendengar kalimat itu, seluruh bebanku seolah terangkat. Tapi aku tidak jatuh, juga tidak menangis. Aku hanya berdiri diam, kedua kakiku menancap kuat di lantai rumah ibuku. Untuk pertama kalinya, merasakan bagaimana rasanya merebut kembali kendali atas hidupku sendiri. Paman Bima menoleh ke arah Bayu, menggeram. Pengkhianat. Bayu tidak menjawab. Ia hanya berdiri membeku, seperti orang yang baru saja melihat harga sebenarnya dari semua langkah yang telah ia ambil. Sedangkan aku menatap mereka semua dan tahu betul satu hal. Malam ini belum bisa menghapus semua utang masa lalu. Hukum masih ada, kesaksian masih dibutuhkan, tapi sejak saat ini, aku bukan lagi wanita yang terpojok dan pasrah. Akulah yang telah mematahkan irama permainan yang selama ini mereka gunakan untuk mengatur hidupku. Setelah Pak Danang dan kedua orang yang bersamanya masuk, ruang tamu itu seolah kehilangan semua kepalsuannya. Paman Bima tidak lagi duduk dengan angkuh. Wajahnya menggelap, matanya yang dingin kini berubah menjadi tatapan tajam seekor pemangsa yang rencananya gagal. Rani tidak ada di sana, tapi aku tahu ia tidak akan bisa lari. Seseorang yang tega menyajikan obat beracun sambil tersenyum manis, suatu hari pasti akan merasakan akibat dari perbuatannya. Dan Ibu Ratna, wanita yang selalu bicara tentang kehormatan dan garis keturunan, pada akhirnya hanya akan memeluk kekecewaan. Ia mengira telah memilih pihak yang menang, ternyata yang ia bela adalah sebuah persekongkolan kotor yang lebih besar dari keserakahannya. Bayu berdiri di samping, wajahnya pucat seperti orang yang kehilangan pegangan. Aku menatapnya, tapi tidak ada lagi rasa puas. Mungkin karena semua emosi terbesarku sudah lewat. Marah, hina, benci, semuanya sudah kurasakan. Saat melihat mereka semua terungkap, yang tersisa bukanlah keinginan untuk memaki, melainkan perasaan bahwa semua ini sudah cukup. Bayu melangkah ke arahku, suaranya serak. Melati, aku mengangkat tangan. Jangan sebut namaku seperti itu lagi. Ia berhenti, bibirnya bergerak-gerak seolah ingin mengatakan banyak hal, tapi pada akhirnya hanya satu kalimat yang keluar, kalimat yang terlambat dari segalanya. Aku akan membantumu mendapatkan kembali semua yang menjadi hakmu. Aku menatap lurus ke matanya. Pria yang di pengadilan bersuara lembut, yang membiarkan ibunya menabur garam di lukaku, yang membiarkan Rani masuk ke dalam hidupku seperti pisau bermata dua, sekarang bicara tentang membantu. Jika ini adalah aku beberapa tahun yang lalu, mungkin aku akan luluh. Tapi Melati malam itu, tidak. Aku berkata perlahan, setiap kata jelas. Utangmu padaku, biarkan hukum yang menentukan. Sisa hidupku, biar aku yang jalani sendiri. Mendengar itu, tatapan Bayu meredup. Mungkin ia benar-benar menyesal. Tapi penyesalan tidak bisa menghapus jejak tangan yang pernah menekan hidup orang lain. Semua proses setelahnya masih panjang. Kesaksian, dokumen, verifikasi. Aku tidak berilusi bahwa dalam semalam semuanya akan selesai. Tapi bedanya, kali ini aku tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Aku tahu di mana aku berdiri. Tahu siapa kawan siapa lawan. Tahu apa yang harus dipertahankan dan siapa yang harus dilepaskan. Menjelang pagi, saat semua sudah sedikit tenang, aku melangkah sendirian ke teras. Langit Batu Raja mulai memerah di ufuk timur. Embun di daun bugenvil berkilauan seperti sisa air mata dari malam yang panjang. Aku berdiri di tempat di mana ubin itu pernah dicongkel, menatap halaman yang lembab, hatiku terasa aneh. Baru beberapa hari yang lalu, aku adalah wanita yang keluar dari pengadilan dengan amplop 80 juta, mengira hidupku sudah dijual murah. Tapi sekarang, aku berdiri di sini, di rumah ibuku, tahu mengapa ayah dan ibuku berjuang, tahu bagaimana aku dijebak, dan yang terpenting, tahu bahwa aku bukan lagi bidak catur. Aku kembali ke dalam, menyimpan baik-baik semua yang perlu disimpan, mengelus sampul buku catatan ibuku untuk terakhir kalinya. Lalu aku mengunci gerbang.
Suara kunci besi yang tertutup terdengar nyaring di pagi yang hening, seperti titik akhir dari babak hidupku yang diatur orang lain. Aku melangkah keluar dari gang kecil itu saat hari mulai terang. Jalan di depanku pasti masih panjang, tapi ini adalah jalan seseorang yang sedang melangkah maju, bukan lagi jalan seseorang yang dipaksa mundur. Dalam hidup, kita sebagai wanita boleh menyayangi, boleh mengalah demi kedamaian. Tapi jangan pernah mengalah sampai kita kehilangan mata kita, suara kita, dan jalan pulang kita. Orang bijak berkata, berbuat baik akan mendapat balasan baik. Itu tidak salah. Tapi baik bukan berarti buta, bukan berarti membiarkan siapapun memainkan catur di atas hidup kita.